Semuanya bermula pada Perang Kontinental 100 tahun, di mana seorang pria legendaris beroperasi dari balik bayang-bayang selama tahap akhir pertempuran. Pria itu adalah Riot Burger, yang dikenal karena menguasai alat-alat sihir dan membantai puluhan ribu musuh. Di tengah pertempuran brutal itu, ia berhadapan langsung dengan kemurkaan binatang buas mengerikan yang mengancam dunia. Ia melawan monster-monster dahsyat dengan kekuatan kelas bencana yang menghancurkan segalanya di jalur mereka. Sang pahlawan menggunakan rantai khususnya, mengaktifkan sihir bercahaya yang kuat untuk menahan ancaman tersebut. Ia juga harus memburu dan melenyapkan manusia jahat yang mengendalikan makhluk-makhluk mengerikan itu. Atas perintah negaranya, ia mencabut nyawa siapapun yang berani mengarahkan pedang kepadanya. Namun, begitu perang berakhir, prajurit legendaris itu menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikitpun tentang keberadaannya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah tempat yang tenang, seorang pemuda menarik perhatian seorang pria tua berkacamata yang tampak sangat damai. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia ingin berlatih ilmu pedang dan bertanya apakah sang pria tua tahu metode yang baik untuk memulainya. Pria tua itu mengatakan bahwa itu adalah hal untuk orang barbar dan meminta pemuda bernama Erye tersebut untuk menyapu daun-daun kering di halaman belakang. Erye bingung dan bertanya mengapa kakeknya mengatakan hal itu padahal dulu ia sendiri membawa pedang di masa lalu. Pria tua itu hanya menjawab bahwa semuanya sudah berlalu dan saat ini ia hampir tidak sanggup mengangkat pedang berat. Sang pemuda tertawa terbahak-bahak dan setuju, mengatakan bahwa kakeknya sebenarnya memiliki otot yang lebih sedikit darinya sekarang. Erye meregangkan tubuh dan mengungkapkan bahwa ia menginginkan pelatihan itu sebagai referensi untuk ujian akademi yang penting. Ia memberikan senyuman penuh tekad dan mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang ingin ia lakukan, tetapi itu masih rahasia. Pemuda itu berlari menaiki tangga dengan gembira sementara sang pria tua tetap berdiri termenung di meja toko. Kakek itu menyadari dengan melankolis bahwa cucunya telah tumbuh dewasa dan berada pada usia untuk menentukan jalannya sendiri. Ia merenungkan bahwa ia perlu tetap hidup lebih lama saat ia teringat masa ketika cucunya lahir. Saat itu, ia masih menghabiskan hari-harinya bertarung di tengah pertempuran yang kejam dan berdarah. Prajurit itu menghadapi beberapa ksatria berbaju besi dan melenyapkan musuh-musuhnya dengan presisi mematikan di arena. Ia terus mencabut nyawa tanpa henti, bahkan jika ia harus terluka parah di tengah panasnya pertempuran. Kemurkaan menguasai dirinya saat ia terus melakukan pembantaian tanpa lelah terhadap semua lawan di lapangan. Rutinitas bertempur tanpa istirahat demi negaranya itu akhirnya mengubah sang prajurit menjadi senjata tempur yang dingin. Segala kekerasan itu akhirnya memakan korban yang mengerikan, menghancurkan bahkan foto keluarga tercintanya. Suara yang memekakkan telinga bergema di udara saat api dengan cepat melahap segalanya di sekitarnya. Api yang ganas melahap rumah-rumah di desa, mengubah tempat itu menjadi pemandangan kehancuran yang nyata. Sang prajurit tiba di lokasi yang hancur itu dan menemukan sepasang suami istri terbaring tak bernyawa di tanah yang tertutup darah segar. Ia berteriak dalam keputusasaan dan kemarahan yang luar biasa, ingin tahu siapa monster yang mencabut nyawa mereka. Di tengah keheningan yang mematikan itu, tangisan bayi yang lirih mulai bergema, menarik perhatian sang prajurit. Dilindungi oleh tubuh orang tuanya yang telah meninggal, ada si kecil Ray yang menangis hebat di bawah puing-puing panas. Tatapan pria itu berubah total saat menyadari bahwa bayi kecil itu berhasil selamat dari tragedi tersebut. Ia berlutut di tanah yang hancur dan menggendong anak itu dengan sangat hati-hati dan penuh emosi. Si kecil merentangkan tangan mungilnya yang lembut, menyentuh wajah penuh darah dari prajurit kuat yang terkejut itu. Bayi itu memancarkan senyum murni dan polos di tengah pemandangan kacau itu, membawa kedamaian ke dalam hati sang pria. Air mata mulai mengalir di wajah prajurit legendaris yang sangat tersentuh oleh tindakan itu. Ia bersumpah untuk melindungi dengan nyawanya sendiri anak yatim piatu yang menjadi cahaya baru di dunianya yang gelap. Kembali ke penjara, pria tua itu berjalan menuju pintu yang terkunci. Bertekad untuk melakukan apa yang perlu dilakukan demi membantu cucunya, ia menggunakan kunci tua untuk membuka gembok besar dan rantai yang menjaga lorong itu tetap terkunci rapat. Pria tua itu membuka jalan rahasia, memperlihatkan tangga gelap yang menuju ke ruang bawah tanah misterius di rumah besar tersebut. Di dasar ruang bawah tanah yang diterangi lampu, ada sosok misterius yang duduk dan tertutup kain sepenuhnya. Pria tua itu mendekat dengan diam-diam dan menarik kainnya, memperlihatkan apa yang telah disembunyikan di sana begitu lama. Itu adalah boneka berwujud manusia yang identik dengan sang prajurit di masa mudanya dulu. Ia tahu betul bahwa tubuhnya yang menua dan lelah tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, selama ia memiliki bejana khusus itu di tangannya, ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan misi besarnya. Tiba-tiba, sebuah suara dari atas menghentikannya, memanggil untuk meminta bantuan di pintu masuk utama tokonya. Pria itu dengan cepat kembali ke meja kasir dan menyapa pelanggan yang tidak dikenal, bertanya apa yang ingin ia beli. Orang asing bertopeng itu secara misterius mengungkapkan bahwa ia secara khusus mencari barang-barang mitos yang kuat. Pria tua itu sangat terkejut dan waspada setelah mendengar permintaan yang tidak biasa dari pelanggan barunya tersebut. Penyusup itu bergerak dengan kecepatan tinggi, mengungkapkan bahwa ia kesulitan menemukan Riot Burger yang legendaris. Ia menunjukkan belati, mengatakan bahwa ia mencari alat sihir utama yang diciptakan oleh boneka pembunuh legendaris. Penyusup itu maju dengan cepat dan arogan, menyatakan bahwa ia akan mengambil segalanya di tempat itu. Ia melayangkan serangan fatal dengan niat untuk melenyapkan pria tua itu dan mencuri semua barang khusus sekaligus.
dampak besar energi biru menyambar di tengah ruangan, menghalangi serangan mendadak musuh bertopeng tersebut. Penjahit itu tersenyum miring saat menyadari bahwa pemilik toko tua itu berhasil bereaksi dengan sangat baik terhadap serangannya. Riot menggunakan kemampuan menciptakan alat sihir rahasianya untuk memunculkan perisai bercahaya dari ketiadaan. Perisai yang disebut Sacred Aegis itu memastikan pertahanan ilahi yang mutlak, membatalkan segala jenis kerusakan di bawah batas tertentu. Orang tua yang berpengalaman itu menatap musuh dengan serius, ingin tahu di mana ia mendapatkan informasi rahasia tersebut. Penjahit kriminal itu menanggapi dengan mengejek, memperingatkan bahwa tidak ada gunanya bagi pria tua itu untuk terus menatapnya dengan begitu banyak kemarahan. Ia bersiap untuk menyerang lagi, mengakui bahwa pada akhirnya, ia hanyalah antek yang disewa oleh orang lain. Mengetahui hal ini, pria tua itu memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan kembali kekuatan materialisasi senjatanya yang luar biasa. Ledakan kuat energi sihir biru mengambil alih seluruh toko alat tersebut, menghancurkan pemandangan. Kekuatan dampaknya begitu dahsyat sehingga melemparkan penyusup itu menjauh, menyebabkan ia kehilangan keseimbangan. Cahaya sihir yang menyilaukan mulai terkonsentrasi di tangan sang pria tua, mempersiapkan pemanggilan item legendaris. Ia memanggil pedang suci legendaris, Excalibur, yang meningkatkan kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya hingga batas mutlak. Sambil memegang gagang pedang mitos itu dengan kuat, sang pria tua memperingatkan dengan mengintimidasi bahwa lawannya akan memberitahunya segalanya. Ia mengarahkan bilah yang bercahaya itu, menuntut untuk mengetahui lokasi persis dari sang dalang di balik semua ini. Penyusup itu mengakui bahwa tekanan dari sang prajurit legendaris itu mengesankan, tetapi tersenyum seolah ia memiliki kartu as di lengan bajunya. Ia maju, berteriak bahwa pria tua itu tidak bisa menyembunyikan kelemahan mengerikan dari tubuhnya yang menua dan usang. Keduanya saling bertukar serangan kekerasan, dan sang pria tua mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, membebani otot-ototnya yang lemah. Pada saat kritis ini, Erie muda tiba-tiba memasuki toko, memanggil kakeknya dan menyaksikan pertempuran yang mengerikan itu. Pria tua itu sangat ketakutan melihat cucu kesayangannya kembali pada saat yang paling tidak tepat. Penjahit itu memancarkan senyum kejam sementara sang kakek berteriak putus asa agar pemuda itu tidak mendekati bahaya tersebut. Penyusup itu muncul di belakang Erie menggunakan item mitos, Echo of Memories, membuat bel berbunyi dengan nada gelap di ruangan itu. Riot berlari dengan putus asa sambil mengumpat saat ia menyadari efek mengerikan yang ditimbulkan oleh bel terkutuk itu pada orang-orang. Pria bertopeng itu memegang pundak Erie, memuji tubuh luar biasa sang pemuda, yang kini memiliki tatapan terhipnotis. Erie menarik pedang emas di bawah perintah sang penjahit, bersiap untuk bertarung dengan dingin melawan kakeknya sendiri. Dengan nada mengejek, Erie memperingatkan bahwa pertempuran itu mungkin agak terlalu sulit bagi tubuh pria tua yang rapuh. Pemuda itu maju dengan kecepatan tinggi, melayangkan serangan kejutan yang membuat sang kakek tidak bereaksi menghadapi pengkhianatan tersebut. Riot terpaksa menangkis bilah cucunya sendiri, merasakan sakit yang luar biasa di hatinya atas situasi itu. Pria tua itu tahu bahwa bel sihir memiliki kekuatan gelap untuk mengubah ingatan dan mengendalikan pikiran orang. Ia menyadari cucunya telah dicuci otaknya dan bahwa ia perlu mengalahkan sang pemanggil atau menggunakan metode ekstrim lainnya. Pilihan lain yang menyakitkan adalah memberikan dampak fisik yang kuat ke kepala Erie agar ia terbangun dari kesurupan sihir. Tidak dapat menyerang pelakunya yang sebenarnya yang berada jauh. Sang pria tua meratap, tidak punya pilihan selain menyerang cucunya sendiri. Dengan presisinya, ia memberikan pukulan yang terarah untuk melucuti dan melumpuhkan Erie tanpa menyakitinya terlalu banyak. Ia diam-diam meminta maaf pada Erie saat ia bersiap untuk memberikan pukulan yang diperlukan untuk mematahkan mantra tersebut. Pria tua itu mendaratkan serangan yang presisi, melepaskan gelombang energi biru untuk membatalkan efek bel pada pikiran Erie. Tirai debu dan asap membumbung ke udara setelah dampak serangan itu, memisahkan para petarung di tengah ruangan. Pemuda itu jatuh pingsan di dekat dinding, sementara sang penjahit berkata dengan mengejek bahwa orang tua itu tidak memiliki belas kasihan pada keluarganya sendiri. Riot menanggapi dengan tatapan membunuh, menyatakan bahwa ia tahu persis bagaimana mengendalikan kekuatannya untuk melindungi cucunya. Melihat rencana manipulasinya gagal, pria bertopeng itu mundur dengan marah, menyadari bahwa segalanya menjadi sulit. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan yang sangat besar turun dari langit, menembus langit-langit dan mengejutkan kedua petarung di dalam toko. Di tengah cahaya yang intens, sosok yang mengesankan muncul, tampak menganalisis situasi dengan tenang. Seorang prajurit wanita berbaju zirah emas muncul, mengatakan bahwa antek rendahan tidak akan pernah bisa menandingi prajurit legendaris tersebut. Antek bertopeng itu gemetar ketakutan saat menyadari kedatangan tiba-tiba dari orang yang sangat kuat itu. Riot berkeringat karena gugup saat ia merasakan tekanan luar biasa yang memancar dari kehadiran baru yang baru saja menyerbu tempat itu. Pria tua itu dalam siaga maksimum, menyadari bahwa energi aneh itu berada pada level yang benar-benar berbeda. Prajurit wanita misterius itu mengangkat pedang emasnya yang besar, membuat sang pria tua menyadari bahwa situasi telah berubah menjadi mengerikan. Saat ia mencoba bersiap menghadapi yang terburuk, dada Riot mulai sakit luar biasa, seolah jantungnya gagal. Ia membungkuk kesakitan, mengumpat karena mengalami serangan jantung pada saat paling berbahaya dalam hidupnya. Prajurit wanita misterius itu maju dengan kecepatan luar biasa dan memberikan serangan emas yang kuat terhadap pria tua yang tak berdaya itu.
Tatapannya yang dingin dan menusuk terfokus sepenuhnya untuk mengakhiri pertempuran itu sekali dan untuk selamanya tanpa ragu-ragu. Ryo mencoba bertahan, menggunakan semua sisa kekuatan dari pedang Excalibur legendarisnya untuk menahan serangan yang mengerikan itu. Ia memecahkan tanah di bawah tekanan yang sangat besar, tetapi menolak untuk menyerah, bahkan dengan tubuhnya yang lelah dan menua oleh waktu. Sang prajurit berteriak dengan tekad, menegaskan bahwa pikiran dan keterampilan tempurnya tidak akan pernah melemah. Tetesan darah mulai menetes ke lantai yang dingin, mengungkapkan keausan fisik yang mengerikan yang ia derita di sana. Pria tua itu membelalakan matanya saat menyadari sesuatu yang mengerikan terjadi tepat di depannya dalam panasnya pertempuran brutal itu. Ia memfokuskan penglihatannya yang lelah pada kejutan mengerikan yang baru saja muncul tepat di belakang punggungnya secara pengkhianat. Arye muda tiba-tiba muncul dan menusuk kakeknya sendiri dari belakang, meninggalkan pria tua itu dalam keadaan syok. Riot memuntahkan darah dan membisikkan nama cucunya tercinta sementara Arye terus dengan tatapan dingin dan tak bernyawa itu. Segera setelah itu, asap ungu menghilang dan mata Arye kembali normal, menunjukkan bahwa ia telah keluar dari mantra. Pemuda itu mendapatkan kembali kesadarannya dan melihat kakek tersayang terluka parah tepat di depannya tanpa memahami apa yang terjadi. Ia benar-benar syok dan bingung saat menyadari bahwa dialah yang melukai kakeknya sendiri dengan pedang di tangannya. Arye melihat tangannya sendiri yang gemetar dan darah yang menetes dari pedang, jatuh ke dalam keputusasaan total. Meskipun terluka parah, pria tua itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberikan serangan angin dan mendorong musuh menjauh dari sana. Tirai debu dan asap yang sangat besar membumbung ke udara setelah serangan putus asa sang prajurit legendaris di arena. Pemuda itu terbatuk di tengah debu, mencoba pulih dari dampak kuat sementara kabut mulai turun sedikit demi sedikit. Ia mulai berteriak dengan putus asa mencari kakeknya, ingin memastikan bahwa sang pria tua masih hidup di tengah semua kekacauan itu. Tiba-tiba, siluet yang menakutkan muncul di belakang Arye, dengan dingin memperingatkannya bahwa ia hanya menghalangi jalan. Terjatuh di tanah tanpa kekuatan, prajurit tua itu menyadari dengan ketakutan bahwa tubuhnya yang lelah tidak dapat lagi bergerak. Ia berdarah hebat dan secara mental memohon agar musuh yang kuat tidak mengambil satu langkah pun menuju cucunya. Arye memposisikan dirinya secara protektif dan memperingatkan penyusup itu bahwa ia tidak akan memiliki belas kasihan jika ia berani menyentuh kakeknya. Prajurit wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan dingin dan bosan tanpa menunjukkan jenis perhatian atau ketakutan apapun. Pria tua itu dengan putus asa memohon agar Arye melarikan diri dari sana, mengetahui dengan baik bahwa pemuda itu tidak memiliki kesempatan melawannya. Pemuda itu menelan ludah, tetapi tetap menjaga tatapannya tetap teguh dan bertekad untuk melindungi seseorang yang selalu merawatnya dalam hidup. Lawan dengan mata emas yang bercahaya itu menganalisis pendirian Arye dengan jijik, mempersiapkan serangan terakhir dengan tergesa-gesa. Ia mengambil langkah maju yang tegas dan berat, menunjukkan bahwa ia akan mengakhiri kebodohan itu tanpa menunjukkan belas kasihan. Senyum sadis dan kejam muncul di wajah musuh wanita yang sangat terhibur oleh keputusasaan kerabat itu. Pemuda itu mengumpulkan seluruh keberaniannya dan maju, melayangkan serangan putus asa dengan pedangnya melawan saingan yang kuat. Sang kakek berteriak dalam keputusasaan total saat melihat cucu kesayangannya melemparkan dirinya langsung ke dalam serangan bunuh diri melawan kematian. Tebasan keras terjadi dalam sekejap mata, dan sejumlah besar darah memercik ke udara yang dingin. Pemandangan mengerikan terpantul di mata sang pria tua yang berkaca-kaca yang menyaksikan tanpa daya tragedi mengerikan di hadapannya. Ia dengan sayang mengingat senyum gembira cucunya sementara hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Pukulan terakhir diberikan dengan kekerasan yang menghancurkan, menodai seluruh tempat dengan warna merah cerah dari tragedi. Prajurit wanita itu membersihkan pedangnya sementara antek bertopeng itu mengeluh tentang dia yang meninggalkan begitu banyak jejak di lokasi tersebut. Prajurit tua itu menderita di tanah, menyeret dirinya perlahan dengan sedikit kesadaran dan kehidupan yang tersisa padanya. Ia merentangkan tangannya yang gemetar ke tempat di mana cucunya jatuh sambil mendengarkan langkah kaki berat yang mendekatinya. Saingan wanita itu mendekat dengan cemoohan, mengingatkannya bahwa di masa lalu ia adalah yang terkuat dari semuanya, tetapi hari ini ia adalah sebuah kegagalan. Ia mengangkat pedang emasnya yang besar dengan kedinginan mutlak untuk memberikan pukulan belas kasihan kepada pahlawan legendaris yang telah jatuh. Suara tebasan yang memekakan telinga bergema dalam kegelapan saat bilah yang mengerikan itu mencabut nyawa sang prajurit tua di tanah. Di tengah kehampaan gelap, nyala sihir biru kecil mulai melayang dengan cara yang mistis dan misterius. Jiwa sang prajurit meratap pahit dalam kegelapan karena tidak mampu menyelamatkan cucunya dari kematian yang mengerikan itu. Ia menangis saat teringat bahwa anak itu adalah satu-satunya cahaya yang menyelamatkannya dari keputusasaan mutlak setelah kehilangan keluarga sebelumnya. Kenangan akan semua momen bahagia yang ia habiskan membesarkan anak manis itu lewat di depan pikirannya yang sedih. Citra senyum hangat Arye bersinar dengan intens di tengah kegelapan kehidupan setelah kematian yang dingin dan sepi itu. Kemarahan yang dahsyat mengonsumsi jiwanya dan ia dengan hikmat bersumpah bahwa ia akan membalas dendam pada semua orang yang bertanggung jawab atas ini. Tiba-tiba, pesan sistem memperingatkan bahwa kondisi akhir untuk membangkitkan kemampuan rahasia telah selesai. Batas manipulasi kekuatan sihir dari boneka pembunuh dilepaskan dan jiwa turun ke tubuh buatan di ruang bawah tanah. Sistem mengonfirmasi bahwa karena kebangkitan tersebut, jiwa pengguna akan berhasil dipindahkan ke bejana sihir. Nyala api merah yang ganas menelan tubuh buatan, yang mulai terbangun dengan kekuatan baru dan menghancurkan. Ia berdiri dari kursi,
memperlihatkan bentuk mudanya yang baru, dikelilingi oleh energi merah yang menghancurkan. Mata tubuh buatan yang baru terbuka, bersinar dengan intens dengan hasrat yang tak tergoyahkan untuk membalas dendam. Ia kini menghuni boneka reinkarnasi Riot Burger, item mitos sempurna yang diciptakannya sendiri di masa lalu. Alat-alat mitos adalah ciptaan paling kuat dan terlarang yang dikenal karena menentang hukum alam. Barang-barang sihir luar biasa ini semuanya diproduksi oleh pengrajin senjata legendaris dan jenius, Riot Burger. Mereka adalah alat terlarang yang mampu mendistorsi dan mengendalikan hukum waktu, ruang, dan jiwa manusia itu sendiri. Kekuatan yang tak terbayangkan yang akan membuat seluruh dunia gemetar sehingga penguasa semua kerajaan mencarinya dengan putus asa. Jadi di antara kelangkaan mitos ini, ada pipa sihir yang memungkinkan pengguna untuk melihat visi masa depan. Ada juga kendaraan khusus yang berfungsi sebagai sayap sihir, memungkinkan seseorang untuk melompat dengan bebas melalui ruang. Ciptaan mitos mencolok lainnya adalah kunci sihir bercahaya yang dibuat untuk membuka hati dan merobek rahasia yang tersembunyi. Bahkan ada harpa penyetem yang dirancang khusus untuk memanipulasi emosi siapapun. Namun, sebagian besar peninggalan legendaris yang mitis ini benar-benar hilang di tengah misteri. Semua benda khusus ini lenyap tanpa jejak segera setelah Tardisan Ryote menghilang dari peta saat perang terjadi. Kembali ke lokasi kehancuran, sang kaki tangan mengeluh tentang perintah yang diterima untuk tidak membiarkan satupun saksi hidup. Ia menggerutu bahwa kemunculan dramatis rekannya menyebabkan kekacauan besar dan akan membutuhkan banyak sekali pekerjaan untuk dibersihkan. Sambil memegang liontin berharga, sang kaki tangan dengan nada mengejek berkata bahwa setidaknya ia pantas menyimpan hadiah berharga itu. Sang protagonis, yang kini terlahir kembali dalam boneka reinkarnasinya, bersumpah untuk mengakhiri rencana kejam para kriminal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ia menciptakan wadah itu hanya untuk terus menjaga cucunya, tetapi para bajingan itu menghancurkan kedamaiannya. Menggunakan kekuatannya, ia memunculkan golok besar dan mengerikan yang disebut guillotine, bilah yang berlumuran darah. Diliputi oleh kebencian yang mendalam, ia dengan dingin mengulangi bahwa monster-monster itu melakukan kesalahan terburuk dengan menyerang seorang anak yang tidak bersalah. Pria yang terlahir kembali itu maju dengan kecepatan tinggi untuk menghukum musuh, memperingatkan bahwa setiap tindakan pengecut memiliki konsekuensi yang setimpal. Kaki tangan bertopeng itu menyadari bahaya mematikan yang datang ke arahnya dan mencoba bereaksi dengan putus asa namun gagal. Pukulan kuat itu membelah udara dengan presisi dan kekuatan luar biasa, memberikan serangan fatal terhadap penyusup yang terkejut itu. Sang protagonis menatap lawannya dengan dingin, berjanji untuk membuat bajingan malang itu membayar atas semua rasa sakit yang disebabkannya di desa tersebut. Keheningan dan kabut dingin menyelimuti lembah yang sunyi, dikelilingi oleh bangunan-bangunan terbengkalai dan puing-puing kayu. Sang pahlawan menggunakan skop untuk menggali kuburan yang layak di tanah, memberikan penghormatan terakhir di lokasi yang menyedihkan itu. Ryote memejamkan matanya yang sakit saat ia membisikkan nama cucunya, sangat menderita karena kehilangan anak laki-lakinya yang tersayang secara mendadak. Ia teringat saat si kecil Ray berlari dengan riang melalui hutan, memanggilnya dengan senyum yang indah dan murni. Kenangan manis lainnya muncul saat anak itu makan malam dan dengan jenaka mengeluh tentang lelucon kakeknya di meja makan. Ia juga ingat saat anak itu, yang kesulitan tidur, akan mencari kakeknya di tengah malam, meminta kasih sayang, hingga mencapai momen terakhir saat sang pemuda dengan antusias curhat bahwa ia telah menemukan tujuan hidup rahasia yang besar. Sang protagonis menghela napas dalam-dalam, menyimpan semua rasa sakit yang berharga itu jauh di dalam dadanya yang kini abadi. Ia dengan getir meratapi fakta bahwa ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendengar apa impian hidup cucunya yang sebenarnya. Ia memusatkan kebenciannya pada pejuang wanita misterius yang disalahkan atas tragedi itu, yang hanya dikenal dengan nama kode, sang klien. Dengan mata yang bersinar dalam kemarahan murni, ia bersumpah untuk melacak dalang pembunuhan itu dan membuatnya membayar dengan nyawanya sendiri. Selain balas dendam, ia perlu memulihkan barang-barang mitis yang dicuri. Menggunakan liontin yang ditinggalkan kaki tangan tadi sebagai petunjuk, sang pahlawan menganalisis liontin misterius itu dan mengenali simbolnya sebagai milik suku Yugan yang berbahaya dan tertutup, mengaktifkan kemampuan penciptaannya. Ia memanggil kompas bintang, yang mampu membaca informasi dari benda dan menemukan pemiliknya. Ia tahu bahwa jika ia melacak petunjuk suku itu satu persatu, ia akhirnya akan berhasil menemukan lokasi sang klien. Artefak mitis itu menunjukkan rute langsung di peta, membuat sang pahlawan memutuskan bahwa ia akan menyerang basis rahasia mereka terlebih dahulu. Ia tiba di lokasi yang ditunjukkan dan mengamati pintu masuk ke benteng tersembunyi itu, mengetahui bahwa ia berada di tempat yang tepat dalam perburuannya. Suku Trisolasi itu memiliki teknik gelap yang luar biasa yang membuat para pembunuh mereka ditakuti di seluruh benua. Mereka menggunakan teknik pembacaan jiwa yang mengerikan untuk mengambil ingatan dari mayat, yang berfungsi sebagai unit spionase dalam perang. Sang pejuang berjalan dengan mantap melintasi jembatan yang memberi akses ke lembah tulang yang ditakuti, desa tersembunyi dari suku berbahaya itu. Ia merenungkan bahwa ia telah bertindak secara diam-diam selama bertahun-tahun, sehingga hampir mustahil bagi rekan lama manapun untuk melacaknya. Namun, mengetahui bahwa para pembunuh itu berasal dari klan Yugan, segalanya berubah karena mereka memburu dan melenyapkan siapapun yang melintasi jalan mereka. Mereka melenyapkan target dan mencabik ingatan dari tubuh sampai mereka berhasil menemukan petunjuk yang mengarah kembali ke sang pahlawan. Sambil berjalan dengan penuh pemikiran,
Sang protagonis dikejutkan oleh pedang tajam yang diarahkan langsung ke lehernya. Penjaga yang bertopeng memperingatkan bahwa hanya anggota klan yang tahu tempat tersembunyi itu dan menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Beberapa prajurit berkerudung muncul dari bayang-bayang di sekitar sang pahlawan dan mengancam akan menghabisinya jika ia tidak segera menjawab. Sang protagonis menatap penjaga itu dengan meremehkan, bertanya apakah dia benar-benar berpikir seorang penyusup akan menjawab dengan sopan. Penjaga bertopeng itu segera kehilangan kesabarannya dan memerintahkan yang lain untuk melenyapkannya tanpa memberi kesempatan lagi. Beberapa musuh menyerang sekaligus, tetapi Ryota bergerak cepat, menangki semua pukulan dengan cara yang brilian. Salah satu penjaga benar-benar terkejut saat menyadari kecepatan dan kelincahan yang absurd dari penyusup misterius itu. Serangan balik yang kuat membuat tanah berguncang, menghamburkan batu dan debu ke seluruh pintu masuk benteng berbahaya itu. Para penjaga mundur, ketakutan saat menyadari bahwa senjata tajam mereka patah begitu saja saat bersentuhan dengan sang pahlawan. Tidak dapat menggunakan pedang, para pembunuh memutuskan untuk menggunakan kekuatan mereka dan meluncurkan mantra destruktif ke arahnya. Mereka menembakkan ledakan sihir ungu, berteriak bahwa mereka akan mengidentifikasi penyusup itu dari sisa-sisa tubuhnya yang hancur. Awan debu besar terbentuk setelah benturan yang dahsyat, untuk sementara menyembunyikan hasil dari serangan tersebut. Di tengah debu, sang protagonis berjalan keluar dengan tenang dan membersihkan bahunya tanpa mengalami kerusakan apapun. Orang-orang dari klan itu putus asa dan berteriak, bertanya apakah pemuda misterius itu adalah monster abadi. Ryota dengan dingin menyatakan bahwa mereka pasti telah memburu setiap orang tanpa ampun yang berani melintasi jalan mereka di masa lalu. Ia bertanya dengan tatapan gelap berapa banyak nyawa tak berdosa yang mereka ambil hanya untuk mengekstraksi ingatan dari mayat. Penjaga yang gemetar menyuruhnya tutup mulut sementara sang pahlawan mengaktifkan kemampuan menciptakan senjata sihir khususnya. Ia memanggil Iron Maiden yang mengerikan, instrumen penyiksaan abad pertengahan mitis yang terbuat dari baja murni untuk menghancurkan saingan. Sang pahlawan berkata dengan dingin bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ingin ia dengar dari mulut para pembunuh itu adalah jeritan mereka. Salah satu penjaga dikunci secara paksa di dalam instrumen mitis itu dan mulai berteriak kesakitan saat merasakan duri-duri besi. Darah mulai merembes melalui celah-celah logam, mengungkapkan nasib mengerikan mereka yang berani menantang sang pahlawan. Ruangan itu dipenuhi dengan struktur besi berlumuran darah tersebut. Sementara sang protagonis terus maju tanpa menoleh ke belakang, darah musuh yang dikalahkan menyebar ke lantai batu, mengonfirmasi pelenyapan tanpa ampun terhadap semua penjaga. Kemudian, salah satu pembunuh yang sempat pingsan selama pertempuran mulai sadar kembali dengan susah payah. Ia melihat sekeliling dan panik saat menyadari semua rekan klannya dibantai secara brutal. Ryota muncul di hadapannya, memperingatkan bahwa ia hanya menyisakan nyawanya, dan sang penyintas yang gemetar bertanya apa yang diinginkan darinya. Sang protagonis mengeluarkan belati yang bersinar, memperingatkan bahwa tahanan itu hanya perlu menjawab apa yang ia ketahui untuk menghindari rasa sakit. Dengan mata merah penuh kebencian, ia menempelkan bilah itu ke leher pria itu, menuntut untuk mengetahui di mana dalang klien itu berada. Setelah interogasi, pria dari klan itu tampak terikat di kursi, benar-benar berlumuran darah setelah mengalami penyiksaan. Sang pahlawan menyadari bahwa tahanan itu benar-benar tidak tahu apapun yang berguna dan menyesali bahwa petunjuk itu ternyata jalan buntu. Ia menggeledah setiap sudut markas musuh, dan satu-satunya barang berharga yang ia temukan adalah dokumen lama berisi daftar klien. Dalam kegelapan ruang bawah tanah, sang protagonis menganalisis secara mendetail kertas-kertas lama yang disimpan di antara kotak-kotak kayu. Daftar itu menunjukkan nama-nama pejabat penting dan pedagang kaya, tetapi ia menyadari bahwa beberapa halaman telah disobek dari sana. Ia menghela napas kesal, menyimpulkan bahwa pelakunya sangat berhati-hati dalam menghancurkan informasi yang akan mengungkap nama mereka. Sang pahlawan merenungkan bahwa kekuatan dan kelicikan sang dalam menunjukkan bahwa mereka pasti seorang petualang klases yang berposisi tinggi di kerajaan. Ia juga mengingat kata-kata provokatif yang diucapkan pejuang wanita itu, mengungkapkan bahwa dia mengetahui reputasi lamanya sebagai petarung. Hal ini membuat sang pahlawan menyimpulkan dengan serius bahwa dalang misterius itu tentu saja seseorang yang mengenalnya pada masa perang besar. Namun, ia memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, karena tahu ia perlu mendapatkan lebih banyak petunjuk sebelum bertindak melawan rivalnya. Ia terus membalik-balik daftar klien sampai tiba-tiba ia menemukan nama mengejutkan yang menarik perhatiannya. Dengan penemuan tak terduga itu, sang protagonis segera memutuskan apa tujuan perburuan berikutnya. Dokumen itu mengungkapkan identitas dan wajah seorang pria berpakaian rapi yang akan menjadi target berikutnya dari sang pejuang berpengalaman. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang dalang klien tersebut, ia perlu menginterogasi orang-orang yang terhubung dengan kriminal itu. Dan untuk mendapatkan informasi rahasia tersebut, satu-satunya jalan yang layak saat ini adalah mengejar pria yang ada di lembaran kertas itu. Adegan berubah ke kota yang indah dengan atap berwarna merah di mana boneka pembunuh itu akan melanjutkan perjalanan balas dendamnya yang tak kenal lelah. Sang protagonis berjalan dengan tenang menuju rumah besar tempat target barunya dari dokumen rahasia itu tinggal. Ia berhenti di depan gerbang kediaman mewah tersebut, menganalisis keamanan rumah besar itu sebelum menyerbu tempat itu dalam diam. Langkahnya yang mantap dan sunyi bergema melalui koridor kosong rumah itu saat ia mencari ruangan utama. Sang pahlawan memasuki kantor yang didekorasi dengan baik, mengamati meja kerja yang kosong untuk mencari petunjuk yang berguna.
Ia melihat bingkai foto yang indah dengan foto keluarga yang bahagia yang diletakkan tepat di atas perabotan kayu gelap. Tiba-tiba, seorang pria berkacamata mencoba menyerangnya dari belakang dengan kekuatan ekstrim, tetapi Ryote berhasil menghindar tanpa kesulitan. Sang pahlawan membelalakan matanya saat menyadari sesuatu yang mengejutkan dan familiar dalam gaya bertarung penyerangnya yang baru. Keduanya saling menukar pukulan cepat dan presisi di tengah kantor, menyebabkan gelombang angin kuat yang menghamburkan kertas-kertas. Pria berkacamata itu mundur setelah pertukaran serangan dan bertanya dengan curiga siapa penyusup muda misterius itu. Pria berkacamata itu bertanya dengan terkejut mengapa penyusup muda misterius itu terlihat sangat mirip dengan rekan lamanya. Ryote berkomentar dengan ironis bahwa itu adalah sambutan yang cukup dingin untuk orang-orang yang sudah lama tidak bertemu. Ia menambahkan dengan mengatakan bahwa mereka adalah teman lama dan bahwa menerima pelukan hangat akan jauh lebih baik pada saat itu. Pria itu mengaktifkan teknik lengan besi khususnya dan melakukan serangan kekerasan terhadap sang protagonis. Dampak pukulan itu menghasilkan angin puyuh dan debu kuat yang menghancurkan sebagian dekorasi kantor. Kekuatan benturan antara kedua petarung itu begitu hebat hingga benar-benar memecahkan jendela kaca rumah besar tersebut. Penyerang itu melangkah mundur dan menatapnya dengan curiga, menuntut agar ia segera bicara siapa dia sebenarnya. Ryote hanya menyesuaikan posturnya dengan tenang dan bertanya alasan mengapa ia menyerang teman lama dengan begitu marah. Pria itu berteriak dengan marah, menyuruhnya diam dan maju lagi, melayangkan pukulan kuat lainnya ke arahnya. Sang protagonis merenung dalam diam apakah rekan lamanya benar-benar tidak mampu mengenali kehadiran fisiknya. Ia menghindari setiap serangan tanpa perlu berusaha, menunjukkan bahwa kelincahannya dalam bertarung tetap sempurna. Pria berkacamata itu terkejut saat mengenali gerakan menghindar sempurna yang dimiliki pemimpin lamanya. Sang pahlawan mengambil langkah tegas ke depan, dengan tenang menegaskan bahwa ia sudah memperingatkan tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia menatapnya dengan dekat, menegaskan kembali dengan otoritas bahwa ia adalah Ryote yang sama yang bertarung di sisinya pada masa perang besar dahulu. Untuk membuktikan identitasnya, ia melayangkan tendangan presisi, mengeluh tentang berapa kali ia harus mengulangi hal yang sama. Pukulan itu melemparkan pria itu dengan keras ke lantai kantor, membuka kawah dan menghancurkan lantai rumah besar itu. Mengerang kesakitan, ia mencoba berdiri dari puing-puing, merasakan beban penuh dari dampak absurd itu di otot-ototnya. Ryote mengamati rekan yang jatuh itu dan mengakui dengan nada geli bahwa ia akhirnya sedikit berlebihan dalam kekuatan serangan baliknya. Pria yang terluka itu akhirnya menerima kenyataan dan mengakui dengan terkejut bahwa penyusup itu benar-benar pahlawan perang legendaris. Rekan perang lama bernama Lead Brown mengusap dahinya dengan lega, namun masih bingung dengan situasi yang aneh tersebut. Sang protagonis menyesap teh dengan tenang, berpura-pura terluka karena temannya butuh waktu lama untuk mengenalinya. Ia bercanda tentang penuaan pria itu, tetapi Lead membalas dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang biasanya menjadi lebih muda dalam semalam. Sang teman juga mengeluhkan pukulan sebelumnya, menunjukkan bahwa serangan itu lebih kuat daripada yang dikirimkan Ryote di masa puncaknya. Sang pahlawan mengungkapkan secara alami bahwa itu semua berkat peralatan sihir dan bahwa ia berharap temannya memperhatikan teknik itu. Lead Brown duduk di kursi berlengan dan berkomentar bahwa masa-masa pertempuran di tentara kerajaan sudah menjadi masa lalu yang jauh. Ia menghela napas, mengingat bahwa setelah perang berakhir, segalanya berubah di dunia dan bahwa ia memutuskan untuk menghilang dari pertempuran besar. Temannya menjelaskan bahwa orang-orang akhirnya berhenti berperang dan kini fokus membangun kembali kehidupan mereka di masa damai. Pasar terbuka telah ramai kembali dan anak-anak kini dapat berlarian dengan bebas melalui pasar yang damai tanpa ancaman perang. Dia mengatakan bahwa dia juga telah memulai sebuah keluarga dan saat ini dia adalah seorang pedagang besar yang memimpin jaringan perdagangan lokal. Ryote memuji perubahan karir besar dari mantan prajurit itu dan sang teman setuju, bangga dengan pencapaiannya. Selanjutnya, Lead bertanya apa yang sedang direncanakan oleh mantan pemimpinnya dengan tiba-tiba muncul kembali dengan penampilan muda yang sama. Sang protagonis menundukkan pandangannya dengan sedih saat ia bersiap untuk menceritakan alasan mengerikan di balik kembalinya ia ke medan tempur. Dengan suara rendah, ia mengungkapkan bahwa ia juga telah menjadi seorang kakek sebelum mengalami tragedi terburuk dalam hidupnya yang panjang. Ia memperingatkan bahwa ceritanya panjang dan bertanya apakah rekan lamanya itu bersedia mendengarkan semuanya dengan perhatian penuh. Keheningan menyelimuti ruang baca saat kisah tragis kematian cucunya, Ray, terungkap kepada sang teman. Setelah mendengarkan seluruh kebenaran yang mengerikan itu, sang pedagang memegang cangkir tehnya dengan serius, meratapi apa yang terjadi. Ia menyesap tehnya dan mengaku dengan kesedihan yang tulus bahwa mantan komandannya itu telah melalui neraka yang sesungguhnya di dunia. Ia menyimpulkan bahwa Ryote menemukan namanya di daftar rahasia suku Yugan dan itulah sebabnya ia memutuskan untuk mencarinya di kediamannya. Sang pahlawan tersenyum tipis, berkomentar bahwa ia tidak pernah membayangkan rekan lamanya itu akan terlibat dengan suku penjahat tersebut. Lead Brown membenarkan dirinya, mengatakan bahwa dunia bisnis memiliki komplikasi dan bertanya apa rencana temannya selanjutnya. Sang protagonis mengepalkan tinjunya dengan kuat, menyatakan bahwa keputusan akhirnya sudah bulat dan tidak ada jalan untuk kembali. Dengan tatapan yang bersinar dalam kebencian murni, ia menyatakan dengan dingin bahwa satu-satunya tujuannya sekarang adalah untuk membalas dendam. Lead Brown mengambil jeda sejenak untuk merenung dan bertanya apakah pembantaian penuh kekerasan benar-benar yang diinginkan oleh mendiang kecil Rye. Sang pahlawan memberikan senyum penuh teka-teki,
menjawab bahwa tidak ada yang tahu apa yang diinginkan oleh mendiang, tetapi ia tidak bisa ragu. Ia menegaskan bahwa tindakan jahat menuntut hukuman dan bahwa balas dendam berdarah ini adalah caranya untuk mengambil tanggung jawab. Ia menambahkan dengan memberitahu temannya bahwa semua perburuan penuh kekerasan itu tidak didorong semata-mata oleh kematian tragis cucunya. Sang pahlawan mengingatkannya bahwa alat-alat mitis legendaris telah dicuri dan jika jatuh ke tangan yang salah, itu akan menyebabkan kekacauan. Ia menjelaskan bahwa seluruh dunia bisa dengan mudah hancur jika para penjahat menggunakan kekuatan relik perang tersebut. Sang teman setuju dengan gawatnya situasi tersebut dan bertanya apakah rencana utamanya adalah memburu dan melenyapkan dalang wanita rahasia itu. Sang pahlawan mengonfirmasi tujuannya dan meminta bantuan temannya, yang langsung diterima, sambil menanyakan bahan apa saja yang perlu ia peroleh. Ryote menyerahkan lembaran terlipat yang berisi daftar rinci bahan-bahan langka yang ia butuhkan dengan segera. Ia mengungkapkan bahwa ia akan menempa alat sihir baru yang kuat khusus untuk mengalahkan dalang wanita terkutuk itu. Sang pedagang menganalisis kertas itu dengan serius dan setuju untuk menggunakan jaringan perdagangannya yang luas untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut. Selanjutnya, Lead Brown memperingatkan bahwa ada satu detail yang sangat penting lagi yang perlu diingat oleh temannya. Ia mengingatkannya bahwa Ryote memiliki banyak koneksi di dunia bawah dan bertanya apakah ia tahu cara masuk ke serikat mata-mata gelap yang ditakuti. Lokasi pertemuan dikenal sebagai Dewan Kehancuran, Board of Ruin. Tersembunyi di dalam perpustakaan besar Kubrick di ibu kota, arsip publik ibu kota yang sangat besar hanya berfungsi sebagai fasad damai untuk menyembunyikan rahasia gelap dunia bawah. Tujuan sebenarnya dari bangunan tua itu adalah untuk menyembunyikan lorong rahasia yang mengarah langsung ke markas para pembunuh. Sang protagonis berjalan dengan tenang di antara rak-rak kayu, mencari volume tertentu di rak buku gelap. Ia mulai menarik dan menggeser buku-buku dalam urutan yang benar untuk mengaktifkan mekanisme pembuka rahasia dinding batu. Suara mekanis yang keras bergema melalui ruangan perpustakaan yang sunyi, menunjukkan bahwa lorong rahasia telah terbuka. Celah terbuka di dinding, mengungkapkan tangga bawah tanah gelap yang mengarah langsung ke kedalaman serikat tersebut. Ia menuruni tangga spiral yang diterangi obor dengan ketenangan total tanpa memedulikan bahaya yang tersembunyi. Sang pahlawan mengamati lingkungan bawah tanah yang luas yang mulai terungkap di depan matanya setelah penurunan yang sunyi. Ia tiba di aula besar serikat gelap, Dark Guild, yang dikelilingi oleh dekorasi sihir biru yang mengesankan dan misterius. Tiba-tiba, seorang prajurit berotot melompat dari atas, melakukan serangan kejutan yang kejam ke arah kepalanya. Gelombang kejut merah yang merusak muncul akibat benturan tersebut. Tetapi sang protagonis berhasil menghindari pukulan itu dengan mudah. Ia menahan senjata berduri musuh dengan satu tangan, berkomentar tentang sambutan yang kejam dan tidak perlu itu. Penyerang memperkenalkan dirinya sebagai Randold dan memperingatkan sambil tersenyum bahwa segala sesuatu di dunia bawah selalu bekerja dengan cara yang brutal. Prajurit berotot itu dengan ceria menyapa resepsionis serikat, seolah-olah kekerasan itu adalah hal sehari-hari. Mina yang tersenyum melayani keduanya, memperingatkan bahwa semua pekerjaan yang ditawarkan di serikat memiliki tingkat bahaya yang ekstrim. Ia memperingatkan bahwa masuk tanpa tekad akan menyebabkan kematian yang sia-sia dan bahwa membersihkan kekacauan mayat membutuhkan biaya yang mahal. Saat ditanya apakah ia benar-benar ingin mendaftar di serikat, sang pahlawan membenarkan, mengatakan bahwa itulah tepatnya mengapa ia datang. Resepsionis memperingatkan bahwa ia akan mengikuti tes masuk dan memintanya untuk memilih nama sandi yang akan ia gunakan dalam misi. Ia merenung dalam diam bahwa ia membutuhkan nama yang sama sekali baru agar tidak dilacak oleh nama-nama sandi lamanya. Sang pahlawan mencari identitas yang akan membantunya dalam perburuan balas dendamnya dan yang mewakili tujuan sejatinya untuk bertarung. Tatapan sang protagonis bersinar intens dengan keputusan tegas yang dibuat jauh di dalam hatinya yang bertekad. Ia memberikan senyum penuh teka-teki, mengonfirmasi bahwa ia akhirnya memilih nama sandi yang sempurna untuk perjalanan balas dendamnya. Ia meminta untuk didaftarkan dengan nama Ray, memberikan penghormatan terakhir untuk mengenang cucunya yang tersayang dan dicintai. Resepsionis memanggilnya Tuan Ray dan memperingatkan bahwa tes pendaftaran resmi akan dimulai pada saat itu juga di aula. Sang protagonis dengan tenang bertanya tentang detail tes tersebut dan gadis itu hanya mengonfirmasi dengan senyum ceria di wajahnya. Ia membuka pintu besi besar yang dihiasi dekorasi dan meminta keduanya untuk mengikutinya sambil menjelaskan aturan di sepanjang jalan. Mina menjelaskan bahwa seperti di serikat petualang biasa, mereka mengklasifikasikan semua misi berdasarkan tingkat kesulitan. Ia menunjukkan bahwa ada 7 peringkat dan memperingatkan bahwa bahkan misi tingkat F yang paling rendah pun membawa risiko kematian yang nyata. Sang pahlawan memahami bahwa tes tersebut berfungsi sebagai penyaringan untuk mempertahankan hanya pejuang terkuat dan menjaga tingkat serikat tetap tinggi. Resepsionis dengan ceria setuju, mengatakan bahwa mereka tidak bisa mempercayai amatir karena di sana mereka menjalankan bisnis yang serius. Sang pahlawan merenung bahwa sungguh menyedihkan melihat bisnis yang didasarkan pada pengambilan nyawa masih makmur bahkan di masa damai di dunia ini. Sambil berjalan menuruni tangga, Randold memulai percakapan, bertanya apakah sang protagonis juga akan mengikuti ujian masuk yang mengerikan itu. Prajurit raksasa itu tersenyum, mengatakan ya karena di serikat ia dibayar untuk melakukan pekerjaan kotor apapun yang ia inginkan. Ia melihat tangannya sendiri yang gemetar dengan ketakutan, mengakui bahwa ia suka memilih misi di mana ia bisa membunuh dengan bebas. Si Hulk membuat ekspresi sadis yang gila, mengatakan bahwa hanya membayangkan pertarungan saja membuat seluruh tubuhnya menggigil.
Mina berkomentar dengan sangat natural bahwa serikat itu selalu penuh dengan pejuang yang haus darah dan kejam seperti pria itu. Kelompok itu akhirnya mencapai ujung penurunan dan sang pahlawan mengamati dengan perhatian lokasi yang disiapkan untuk tes tersebut. Itu adalah arena bawah tanah melingkar yang sangat besar yang dikenal semua orang sebagai lubang persembahan terkutuk. Resepsionis yang ramah memperingatkan bahwa ujian akan dimulai segera dan meminta para kandidat untuk menuruni tangga arena. Sang protagonis berjalan ke tepi lubang batu, dengan tenang mengamati struktur gelap di mana pertempuran akan berlangsung. Ia memasuki arena bersama para kandidat lain yang tampak gugup sambil menunggu dimulainya evaluasi tempur. Diposisikan di bagian atas lubang, Mina berteriak dengan penuh semangat, menanyakan apakah semua prajurit sudah siap. Salah satu Hulk meraung marah, menyuruhnya untuk segera memulai tes dan mengancam akan melenyapkan lawan pertama yang melintasi jalannya. Sang protagonis hanya mengamati dengan rasa jijik ketidaksabaran yang berlebihan itu dan mengomentari temperamen pendek lawannya. Resepsionis bertanya dengan senyum lebar agar semua prajurit melihat dengan saksama ke bawah kaki mereka. Para pesaing tampak tertarik pada tanah tanpa memahami kejutan sebenarnya yang disiapkan untuk momen itu. Tiba-tiba, celah yang bersinar muncul, membelah lantai arena menjadi dua dan mengejutkan semua petarung di dalamnya. Tanah mulai terbuka, menampakkan lautan lava mendidih yang sangat besar tepat di bawah kaki semua orang di arena. Panas yang tak tertahankan mulai naik dengan cepat, membuat para prajurit berkeringat karena gugup menghadapi bahaya mematikan itu. Ia menjelaskan dengan penuh semangat bahwa seiring berjalannya waktu, tanah akan tertarik sepenuhnya ke dinding dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah. Pada saat itu, beberapa rantai berat mulai turun dari langit-langit, menarik perhatian sang protagonis yang berpengalaman. Mina memperingatkan bahwa segera setelah tanah menghilang sepenuhnya, siapapun yang masih hidup dan bergelantungan akan dianggap lulus tes. Resepsionis melambai dengan ceria, berharap keberuntungan bagi semua orang dan meminta mereka untuk memberikan yang terbaik untuk bertahan hidup. Para pria mulai mengeluh dengan putus asa, mengatakan bahwa rantai itu terlalu tinggi dan mustahil untuk dijangkau. Seorang penyihir berkacamata merayakan dengan arogan, mengatakan bahwa udara adalah wilayah sempurnanya untuk bersinar dan lulus tes. Ia menggunakan teknik berjalan di udara khususnya untuk melayang ke atas menuju rantai dengan sangat mudah. Pesaing lain meraung marah, mengutuk penyihir karena mencoba maju lebih dulu dan lulus tes dengan menipu saingan lainnya. Penyihir itu tertawa mengejek saat ia mengulurkan tangannya untuk meraih rantai logam pertama yang tergantung di langit-langit. Seorang prajurit dengan bandana tersenyum licik, mengangkat jarinya dan memperingatkan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan kecurangan mudah itu terjadi. Ia mengaktifkan kemampuan perubahan vektor rahasianya untuk mengubah arah gaya fisik di sekitarnya. Di bawah efek mantra tersebut, penyihir itu benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya dan mulai terjun menuju lava yang membara. Pria berkacamata itu berteriak dalam keputusasaan total saat menyadari ia jatuh lurus ke dalam lubang api yang mengerikan. Ia jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam lautan lava mendidih, benar-benar dikonsumsi oleh api mematikan dalam sekejap yang tragis. Si penipu tertawa terbahak-bahak, memperingatkan bahwa mencoba menyelamatkan diri sendiri adalah sikap yang sangat naif dari penyihir yang sombong itu. Randall meraung tawa dengan cara yang gila, berteriak bahwa hanya bertahan hidup dengan bergelantungan akan terlalu membosankan dan menjemukan. Ia mulai memutar senjatanya yang berat, berjanji untuk membunuh semua orang sampai hanya ia yang tersisa sebagai yang lulus. Para pesaing gemetar ketakutan saat menyadari bahwa tes itu dirancang khusus agar semua orang saling membunuh. Pertempuran bebas yang brutal dimulai di dalam lubang dengan para prajurit saling menyerang tanpa ampun di tengah asap dan kekacauan. Sang protagonis tetap berdiri dengan tangan bersilang, menyaksikan pembantaian brutal itu terjadi di sekelilingnya. Ia merenung dalam diam apakah tes masuk berdarah itu benar-benar hanya pembantaian tanpa makna. Di tengah kebingungan, orang-orang terus berlari dan berduel dengan cara yang liar, mencoba mengamankan ruang untuk kelangsungan hidup mereka. Randall mendekati sang pahlawan, mengeluh tentang posturnya yang tenang dan menyuruhnya berhenti bertindak seolah-olah ia superior. Ia menantang sang protagonis, mengajaknya bertarung seru sementara sang pahlawan tetap berdiri tanpa menunjukkan rasa takut. Ryota merespons dengan rasa dingin yang ekstrim, menyuruh si Hulk untuk tidak mengganggunya, karena ia tidak akan bertahan bahkan 3 detik dalam pertempuran. Raksasa itu meraung marah, tetapi sang pahlawan memperingatkan bahwa ia harus fokus pada bagaimana ia benar-benar berniat untuk bertahan hidup dari tes tersebut. Ia menunjuk langit-langit, menjelaskan bahwa bahkan jika ia membunuh semua orang di sana, itu tidak akan berguna jika ia tidak bisa mencapai rantai. Raksasa itu berhenti sejenak untuk berpikir dan mengakui dengan enggan bahwa pria muda itu sebenarnya benar tentang bahayanya. Ia kemudian melihat ke samping dengan senyum licik, merencanakan alternatif yang kejam untuk bisa memanjat ke langit-langit. Raksasa itu menarik rambut seorang prajurit yang lebih kecil dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke atas seolah-olah ia adalah sebuah benda. Orang yang dilempar itu berhasil meraih rantai logam dengan putus asa. Lega karena tidak jatuh ke lava. Tiba-tiba, rantai-rantai itu mulai bersinar dalam warna oranye merah mendidih, membakar kulit siapapun yang memegangnya. Prajurit itu berteriak kesakitan saat merasakan tangannya digoreng di atas logam yang terlalu panas karena panas neraka yang datang dari bawah. Karena tidak mampu menahan rasa sakit yang tak tertahankan, ia melepaskan rantai itu dan mulai jatuh lurus menuju lubang lava. Randall tertawa terbahak-bahak, berkomentar bahwa itu adalah panggilan yang dekat dan mengeluh bahwa sang pahlawan hampir meyakinkannya untuk memanjat dengan cara yang salah.
Orang malang itu jatuh ke dalam lubang api sementara para prajurit menyadari bahwa rantai itu terlalu panas untuk dipegang. Raksasa itu mengamati kekacauan di sekitar dengan ejekan, menegaskan bahwa sekarang setelah ia memahami trik tes itu, semuanya menjadi mudah. Petarung lain di arena itu tertegun saat disergap secara tiba-tiba oleh prajurit raksasa yang menakutkan itu. Raksasa itu mencengkeram kepala lawannya yang gemetar dengan penuh kekerasan, menunjukkan kekuatan fisiknya yang absurd dan tanpa ampun. Sang tawanan mencoba melepaskan diri dengan putus asa, namun menyadari dirinya benar-benar terjebak dalam cengkeraman maut Randold. Raksasa itu mulai menggunakan tubuh para petarung lain sebagai tumpuan dan anak tangga manusia untuk memanjat di dalam arena. Ia menghancurkan dan menyesakan para pesaing tanpa belas kasihan sementara mereka menjerit kesakitan di bawah kekuatannya yang menghancurkan. Dari atas sana, resepsionis mengamati pemandangan aneh itu dengan geli, berkomentar bahwa metodenya cukup berani. Hulk tersenyum sadis, mengejek, berterima kasih kepada orang-orang karena telah menjadi tumpuan bagi pendakiannya. Sang protagonis mengamati pemandangan yang menyedihkan itu dengan tatapan penuh penghinaan, berpikir betapa rendahan pria itu. Randold memprovokasi protagonis, mengatakan bahwa tanah akan segera lenyap sepenuhnya dan memanggilnya untuk segera memanjat. Pria besar itu menyunggingkan senyum kejam saat menyadari bahwa semua peserta lain di arena telah jatuh ke dalam lautan lava. Sang pahlawan diam-diam mengamati pemandangan kehancuran itu sementara tubuh para pejuang terbakar di dalam lava yang mendidih. Ia mengulangi kata, pengorbanan, tergelitik oleh metode kejam yang digunakan Hulk untuk bisa memanjat ke sana. Sang protagonis maju dengan cepat, menegaskan dengan angkuh bahwa ia tidak membutuhkan nyawa orang lain untuk mencapai puncak. Randold benar-benar terkejut saat dikejutkan oleh serangan tangkas yang datang langsung dari atasnya. Pahlawan muda itu bersandar dengan mudah di kepala Hulk sambil berpegangan erat pada rantai yang mendidih. Ia mengungkapkan dengan tatapan serius bahwa tubuh boneka buatannya kebal dan sama sekali tidak merasakan panas. Adegan berubah ke alun-alun utama di depan markas besar Ordo Ksatria Kerajaan yang bergengsi. Warga berbicara dengan sangat antusias tentang kesempatan akhirnya bisa melihat pahlawan legendaris yang dikenal sebagai bintang pedang. Orang-orang berkomentar dengan penuh kekaguman mengenai kekuatan absurd ksatria terhebat di seluruh dinasti kerajaan. Kerumunan merasa benar-benar aman mengetahui bahwa perlindungan seluruh kekaisaran ada di tangan pahlawan legendaris itu. Seorang wanita di alun-alun berteriak sambil menunjuk ke pintu masuk istana kerajaan, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Kerumunan menjadi sangat histeris, merayakan kembalinya sang prajurit dengan sorak-sorai perayaan. Ksatria itu memejamkan mata perlahan, mempertahankan postur tenang di tengah perayaan yang bising itu. Pahlawan yang dikenal sebagai Ser Haste muncul dengan gagah, mengenakan baju zirah indahnya di tengah aula besar. Kembali ke lubang lava, sang protagonis terus memegang erat rantai besi tanpa menderita luka bakar sedikitpun. Di balkon atas, para pengamat berteriak terkejut saat melihat betapa mudahnya penyusup muda itu melewati ujian. Para penguji berkomentar sambil tertawa bahwa kandidat baru itu sangat menarik dan membuat ujian menjadi jauh lebih hidup, tetapi sang protagonis tahu bahwa itu hanyalah awal dari perjalanannya untuk membongkar kedok para pemimpin serikat. Wanita berambut hitam itu berkomentar dengan senyum kejam bahwa belum cukup banyak darah yang tumpah di arena. Randold meraung marah dan terhina, menuntut bocah itu segera mengangkat kakinya dari wajahnya. Riot hanya memberikan senyum mengejek dan berterima kasih padanya karena telah menjadi pijakan yang sangat baik untuk pendakiannya. Pahlawan itu melompat, mendorong tubuhnya ke atas dan menendang pria besar itu dengan kuat, menyebabkannya jatuh dengan keras. Resepsionis memberi selamat kepada para penyintas atas kerja keras mereka. Sementara pahlawan itu berjalan kembali ke aula utama, ia mengumumkan bahwa satu-satunya yang lulus ujian masuk adalah sang protagonis dan prajurit raksasa yang marah itu. Gadis itu menyerahkan kertas-kertas dan memperingatkan bahwa ia akan meresmikan pendaftarannya untuk mulai beroperasi sebagai anggota peringkat F. Ia menjelaskan dengan senyum ceria bahwa baik pembunuh baru maupun misi yang diterima dibagi berdasarkan peringkat. Ia menunjukkan bagan peringkat, mengungkapkan bahwa ia perlu menyelesaikan beberapa kontrak untuk naik level secara bertahap. Sang pahlawan menganggap sistemnya sederhana, tetapi ia memperingatkan bahwa tugas yang paling rendah pun melibatkan risiko nyawa yang serius. Resepsionis mengeluh tentang betapa banyaknya yang menyerah di tengah jalan, meninggalkan tumpukan pekerjaan yang sangat banyak bagi serikat untuk dibersihkan. Ia menjelaskan bahwa anggota peringkat tertinggi adalah pejuang tanpa henti yang telah selamat dari bahaya ekstrim. Para veteran perang ini dikenal memiliki pengalaman luas dan sikap dingin dalam semua pembunuhan mereka. Ia menambahkan bahwa mencapai peringkat S memberikan hak untuk mengakses rahasia dan arsip paling terlindungi dari seluruh serikat. Akses berharga ini memberikan izin untuk memasuki perpustakaan legendaris arsip rahasia dunia bawah. Ia mendorong sang protagonis untuk mendaki ke puncak guna mendapatkan misi yang sangat menguntungkan dan sangat penting. Ryote menyadari bahwa perpustakaan itulah sumber yang tepat yang perlu ia akses untuk menemukan identitas rivalnya. Sang protagonis langsung ke intinya dan bertanya apa cara tercepat untuk mencapai peringkat S yang sangat diinginkan. Tiba-tiba, pemuda dengan rambut dikepang muncul dari belakang, menanggapi dengan mengejek bahwa satu-satunya cara cepat adalah dengan membunuh banyak orang. Gadis itu terkejut dan tergagap saat mengenali kehadiran anak laki-laki misterius itu di lokasi. Ia berbisik ketakutan, mengungkapkan bahwa anak ajaib itu telah secara resmi disetujui untuk dipromosikan ke peringkat S.
pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Gaia dan dengan bangga memamerkan posisinya sebagai pemimpin mutlak dari seluruh peringkat As-Serikat. Sang protagonis menatapnya dengan serius, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan salah satu prajurit paling mematikan dalam organisasi tersebut. Gadis itu mengatakan bahwa pembunuh kecil itu masuk serikat pada usia 5 tahun dan telah melenyapkan puluhan ribu target. Gaia berjalan di sisinya dengan nada ramah, bertanya apakah pahlawan itu juga memiliki tujuan besar untuk naik ke peringkat S. Bocah itu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi menakutkan dan memperingatkan dengan nada menghina bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi padanya. Ia menunjukkan bahwa selama seluruh tes praktik, sang protagonis hanya berdiri diam menyaksikan pembantaian tanpa bertarung. Anak ajaib itu menatapnya dengan tatapan gelap, menegaskan bahwa sang pahlawan tidak mampu mengambil nyawa satupun pesaing di sana. Ia mencondongkan tubuh sangat dekat ke arah protagonis, mengejek dengan mengatakan bahwa ia bisa mencium baunya dengan sempurna. Anak ajaib itu mengakhiri pembicaraan dengan berbisik bahwa sang pahlawan memancarkan bau kebajikan palsu yang tak tertahankan. Sang pahlawan mengulangi kata-kata bocah itu dalam hati, mencoba memahami apa yang ia maksud dengan kebajikan palsu itu. Pembunuh muda itu mempertanyakan apa logikanya membiarkan orang-orang yang mungkin mencoba membalas dendam di masa depan tetap hidup. Ia dengan enggan mengakui bahwa sang protagonis benar-benar memiliki keterampilan bertarung fisik dan menghindar yang hebat. Dengan tatapan psikopat, bocah itu menegaskan bahwa satu-satunya cara sejati untuk menang adalah dengan memusnahkan lawan sepenuhnya. Sang pahlawan hanya mendengarkan pidato gila anak itu dalam diam, mempertahankan tatapannya yang benar-benar acuh tak acuh. Pembunuh itu mengatakan bahwa serikat bawah tanah hanya dibuat untuk orang-orang yang suka melihat darah target mereka memancar. Ia memperingatkan dengan nada mengancam bahwa bertindak dengan begitu banyak belas kasihan di arena hanya akan mengakhiri hidup sang pahlawan sendiri. Alih-alih terintimidasi oleh provokasi itu, sang protagonis tertawa sarkastik tepat di depan wajah bocah itu. Anak ajaib itu merasa kesal, bertanya apa yang lucu. Sementara resepsionis hanya mengamati, sang protagonis meletakkan tangannya di bahu bocah itu dengan cara yang ramah, berpura-pura tersentuh oleh sikap itu. Ia mengejek dengan mengatakan bahwa hatinya merasa sangat hangat melihat calon peringkat masa depan begitu mengkhawatirkan kesejahteraannya. Anak ajaib itu membelalakan matanya dan menggertakkan giginya karena amarah murni karena diperlakukan dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Sang pahlawan melangkah mundur, mengatakan bahwa ia menghargai sarannya, tetapi ia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada permainan anak-anak. Sang protagonis menambahkan dengan dingin bahwa jika melenyapkan bocah itu menjamin kenaikan pangkatnya secara instan ke peringkat S, ia tidak akan ragu untuk merobek kepala bocah sombong itu di sana saat itu juga. Dan pada milidetik yang sama, pemuda itu menepis tangan sang pahlawan, berteriak dengan jijik agar ia tidak pernah berani menyentuhnya seperti itu lagi. Diliputi kebencian, ia berteriak, bertanya apakah sang pahlawan benar-benar berpikir ia bisa membunuhnya. Setelah lulus tes sederhana, anak ajaib itu meraung dengan marah, mengatakan bahwa pendatang baru peringkat F sudah terlalu bangga dan sombong untuk seleranya. Ia mengaktifkan kekuatannya, berubah menjadi binatang buas dan memperingatkan bahwa lawannya tidak akan bertahan 10 detik dalam pertarungan. Sang protagonis hanya mengangkat tangan kirinya dengan tenang, memanifestasikan energi sihir biru yang kuat. Hulk Randall tiba-tiba muncul di antara keduanya, mengatakan agar tidak membuat rencana pertempuran tanpa menyertakannya. Ia mencengkeram kerah baju sang pahlawan dengan penuh amarah dan meraung, menegaskan bahwa ia akan menjadi yang pertama menghancurkan dan mencabut nyawanya. Sang protagonis hanya menatapnya dengan tatapan bosan dan dengan dingin mengatakan kepada Hulk untuk tidak membuang-buang waktunya. Ia menambahkan bahwa setelah mati, Hulk bahkan tidak akan punya waktu untuk bertobat. Hulk menjadi buta karena murka mendengar jawaban berani itu dan meraung, bertanya apa yang baru saja dikatakan bocah itu. Raksasa itu meletakkan tangannya yang besar di kepala sang pahlawan, mengancam akan meremukkan tengkoraknya tepat di sana sebelum semua orang. Ia membual tentang reputasinya sebagai pembunuh tanpa ampun, berjanji untuk menghancurkan wajah muda dan tampan itu dalam 1 detik. Sang pahlawan hanya menghela napas lelah, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki sedikitpun kesabaran untuk menanggung jenis sampah seperti itu. Tiba-tiba, Hulk membelalakan matanya saat menyadari kawat yang terang dan tajam menutup di sekitar tubuhnya. Sang protagonis mengaktifkan dengan presisi kemampuan penciptaan sihir legendarisnya untuk memanggil jebakan baru yang mematikan. Ia mematerialisasikan tiang besi khusus yang disatukan oleh kawat bergetar super tajam yang mampu memotong apa saja. Hulk menjerit ketakutan saat melihat garis-garis merah tajam mulai mengiris kulitnya tanpa sempat membela diri. Darah Hulk memancar dengan keras ke dinding arena bawah tanah, membuat para penguji terkejut. Potongan tubuh raksasa itu jatuh tak bernyawa ke lantai arena, mengonfirmasi akhir yang tiba-tiba dan tragis bagi penjahat itu. Gaia maju dengan kecepatan absurd, dengan nada meremehkan menegaskan bahwa sang pahlawan hanya mengalahkan kegagalan acak. Bocah buas itu mencoba melancarkan serangan kuat dengan cakarnya yang tajam, memperingatkan lawannya agar tidak terlalu membual. Sang protagonis menghindar dengan mudah dan secara ironis memuji kekuatan dan kecepatan anak muda itu yang sempurna, tetapi dengan tatapan tenang, ia mulai memanifestasikan satu lagi barang sihirnya yang bersinar luar biasa di tangannya. Ia memanggil cambuk merah dan menunjukkan bahwa kesalahan besar bocah itu adalah selalu menyerang dalam garis lurus dan tanpa berpikir. Anak ajaib itu terkena cambuk energi tepat di sekujur tubuhnya, benar-benar kehilangan kendali atas kemajuannya yang cepat. Ia berhasil mendarat di tanah,
menggeram dengan kebencian, dan berteriak, menegaskan bahwa pukulan lemah seperti itu tidak berarti apa-apa. Sang pahlawan muncul tepat di belakangnya dengan perisai bercahaya, berkomentar bahwa ia sudah menduga reaksi sombong itu. Penghalang energi biru yang sangat besar muncul, memblokir serangan kekerasan sang binatang buas dengan kesempurnaan yang luar biasa. Dampak dari penghalang sihir menghasilkan gelombang kejut kebiruan yang sangat besar, mendorong pembunuh muda itu sangat jauh. Anak ajaib itu menggoreskan cakarnya ke tanah, mencoba menstabilkan dirinya sambil mengutuk kekuatan pendatang baru yang tak terduga itu. Sang protagonis menatapnya dengan ketenangan total, mengamati bahwa bocah kecil itu benar-benar sangat gigih. Dengan senyum yang menakutkan, binatang itu meraung bahwa kekuatan sejatinya berada pada level yang benar-benar luar biasa di sekitar sana. Dari atas sana, penguji wanita yang cantik mengamati pertarungan tersebut. Terkejut, mengenali kemampuan penciptaan barang legendaris. Ia memfokuskan pandangannya pada sang protagonis, menyadari dengan ketakutan bahwa gaya bertarung yang identik itu milik orang lain. Bocah itu melemparkan dirinya dari dinding arena dengan segalanya dalam serangan terakhir, berteriak bahwa ia akan membuktikan kekuatan sejatinya. Pemuda itu melompat dengan kecepatan tinggi, memberikan beberapa serangan di udara saat mencoba memecahkan penghalang sihir sang pahlawan. Riot dengan tenang mengamati kelincahan pembunuh kecil itu dan memperhatikan bahwa ia telah menjadi lebih cepat. Bocah itu bergerak seperti bayangan ungu, mencoba mengejutkan sang protagonis dari belakang dengan kecepatannya yang menghancurkan. Dengan senyum sadis, ia meraung, mengatakan bahwa ia akhirnya berhasil menemukan celah yang sempurna dalam pertahanan lawan. Namun sang pahlawan bereaksi dalam sepersekian detik, mengaktifkan perisai birunya untuk memblokir serangan fisik keras bocah itu. Sang protagonis menatapnya dengan sangat dekat dan dengan tenang berkomentar bahwa ia masih harus banyak belajar dalam hidup. Ia memperingatkan dengan otoritas bahwa ia secara pribadi akan membuktikan bagaimana selalu akan ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya di dunia ini. Penguji mengamati gerakan tepat sang pahlawan dan mulai benar-benar mencurigai identitas aslinya. Alih-alih mundur, bocah itu justru menyunggingkan senyum yang lebih gila, memuji kekuatan lawannya yang menghancurkan di arena. Ia melakukan jungkir balik di udara, berteriak bahwa sekarang ia memiliki keinginan yang tak terkendali untuk mengiris tubuh sang protagonis. Sang pahlawan hanya memperingatkan dengan dingin bahwa bertindak dengan temperamen sombong dan liar seperti itu akan membuatnya mati sangat mudah. Gaya meraung, menyuruh lawannya tutup mulut dan melayangkan tendangan berisi energi ke arah penghalang yang bersinar. Ia maju dengan cakar tajam, menyatakan dengan penuh kebencian bahwa ia sangat membenci orang yang usil yang mencoba memberinya pelajaran. Dampak kekerasan dari cakarnya memecahkan tanah batu, menerbangkan debu dan potongan batu di seluruh lokasi kejadian. Asasin muda itu mundur, melakukan salto ke belakang sementara sang pahlawan tetap kokoh di balik perisai cahayanya. Protagonis itu mengulurkan lengannya, melepaskan ledakan energi kebiruan untuk memukul mundur lawannya sekali dan untuk selamanya. Kekuatan serangan itu melemparkan bocah tersebut dengan kekerasan ekstrim ke tanah, menciptakan kawah besar di arena yang gelap. Bahkan setelah mengalami benturan brutal itu, bocah tersebut bangkit sambil terkekeh dengan cara yang menakutkan di tengah debu. Pahlawan itu menyesuaikan sikap tempurnya dan menantang pemuda itu untuk bertarung sungguhan guna melihat apakah dia benar-benar memiliki nilai. Kedua pejuang itu beradu dengan kecepatan tinggi, menyebabkan kilatan cahaya dan melepaskan tekanan magis yang sangat besar. Tiba-tiba, siluet raksasa seekor ular ungu besar muncul di belakang mereka, secara tiba-tiba menghentikan pertarungan. Sang penguji wanita yang cantik memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Noizmon dan memperingatkan mereka untuk tidak terlalu terbawa suasana di arena. Bocah itu meraung dengan marah, menyuruh wanita itu untuk tidak ikut campur karena prajurit baru itu adalah mangsa eksklusif miliknya. Dia menatapnya dengan tatapan dingin dan kilauan magis, berkomentar dengan mengintimidasi bahwa dia adalah anak yang memberontak. Ekor ular raksasa itu menghantam bocah itu telak, melemparkan tubuhnya ke dinding dalam hukuman yang tak kenal ampun. Noiz hanya tersenyum manis, memperingatkan bahwa dia harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan rasa hormat ketika orang yang lebih tua berbicara. Sang pemuda berbakat mengerang kesakitan di tanah, benar-benar marah karena diinterupsi dengan cara yang begitu memalukan. Bocah itu berteriak agar dia berhenti memperlakukan orang seperti mainan sambil menyalurkan auranya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Protagonis mengamati pemandangan itu. Tertegun menyadari kemampuan regenerasi lawan yang mengesankan, dia menatap dua sosok aneh di depannya, dengan serius bertanya-tanya apakah kedua monster itu masih manusia. Wanita cantik itu dengan ramah menyarankan agar sang pahlawan juga menyingkirkan senjata magisnya jika dia ingin keluar dari sana hidup-hidup hari ini. Protagonis menonaktifkan kekuatannya. Sadar bahwa wanita itu jauh lebih berbahaya daripada bocah yang dihadapinya, dia mengambil beberapa langkah elegan ke arah pahlawan tersebut, dengan nakal bertanya apakah secara kebetulan dia tertarik. Noiz berbisik di telinganya, bertanya apakah tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan akses ke perpustakaan rahasia guild. Dia menegaskan bahwa itulah satu-satunya alasan seseorang memiliki obsesi begitu besar dengan peringkat S dan menawarkan bantuan sebagai ganti kepatuhan. Pahlawan itu menatapnya dengan curiga, ingin segera tahu apa niat sebenarnya di balik tawaran mencurigakan itu. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki rencana rahasianya sendiri dan bahwa dia membutuhkan prajurit yang kuat dan patuh untuk melaksanakannya. Wanita cantik itu memeluknya dari belakang dengan cara yang provokatif,
memuji sang protagonis karena masih muda, kuat, dan sangat tampan. Dia berbisik sangat dekat, mengatakan bahwa dia secara khusus membutuhkan seseorang dengan karakteristik luar biasa yang sama dengannya. Pahlawan itu menjauh dengan dingin, berkomentar bahwa lamarannya bahkan terdengar bagus, tetapi harga yang dikenakan terlalu tinggi dan berbahaya. Dia berbalik sambil tersenyum dan memperingatkan bahwa jika dia menolak, dia akan melakukan segalanya untuk menghalangi setiap langkahnya mulai sekarang. Penguji wanita itu memanggil bocah tersebut untuk pergi sementara pemuda berbakat itu mengeluh karena terus-menerus menerima perintah. Gaia menunjuk ke arah protagonis, dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa dia akan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencabut nyawanya di masa depan. Pahlawan itu merenung bahwa seluruh situasi itu menjadi sangat menyebalkan, tetapi tetap mempertahankan rencana balas dendamnya dengan teguh di benaknya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menghancurkan setiap rintangan di jalannya untuk mempercepat balas dendam besarnya. Seminggu berlalu dan adegan menunjukkan protagonis berdiri di tengah kuil megah yang dikelilingi energi biru yang sangat besar. Resepsionis guild berteriak benar-benar terkejut, tidak mampu mempercayai berita yang baru saja diterimanya darinya. Dia melihat tumpukan dokumen misi yang diselesaikan yang sangat banyak sementara pahlawan itu hanya mengonfirmasi dalam diam. Dia menyerahkan lembaran terakhir dengan tenang, menegaskan bahwa dia berhasil menyelesaikan semua kontrak yang dikirimkan. Gadis itu gemetar karena gugup, berkomentar bahwa biasanya seorang asasin biasa akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk melakukan semua itu. Dia merenung dalam diam bahwa kecepatan itu mustahil bagi manusia biasa manapun di dunia itu. Namun, karena pahlawan tersebut menghuni tubuh boneka buatan, dia kebal terhadap rasa lelah dan tidak perlu makan atau tidur. Dia memeriksa laporan yang tanpa celah itu dan menjamin bahwa dengan tingkat keberhasilan itu, dia akan dipromosikan ke peringkat D di tempat. Dia bertanya apa langkah selanjutnya dan dia menjelaskan bahwa dari peringkat C dan seterusnya dia akan membutuhkan rekomendasi khusus, tetapi dia mengungkapkan bahwa pahlawan itu telah menerima rekomendasi langsung dari Noise Hile yang kuat dalam kejutan total. Gadis itu menyerahkan amplop tersegel, memperingatkan bahwa dia juga menerima kontrak pembunuhan eksklusif khusus. Saat membuka surat itu, pahlawan itu membaca bahwa tujuannya adalah untuk secara khusus melenyapkan seorang petualang yang diklasifikasikan sebagai peringkat D. Resepsionis berkomentar bahwa rekomendasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya dan pahlawan itu bertanya apakah itu benar-benar sangat tidak lazim. Dia mengonfirmasi dengan mengatakan bahwa Noise hanyalah pemimpin faksi paling kuat dan berpengaruh di seluruh Dark Guild. Gadis itu menambahkan dengan mengatakan bahwa orang terakhir yang direkrut secara pribadi olehnya adalah bocah berbakat yang ditakuti, Gaia. Protagonis teringat percakapan dengan penjahat wanita itu dan menyadari bahwa dia sedang memainkan permainan yang terencana dengan baik dari balik bayang-bayang. Dia bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya dalam mencoba mengumpulkan begitu banyak bawahan terampil di sekelilingnya. Dia menganalisis kartu kecil dengan bekas lipstik yang bertuliskan frasa enigmatik dan provokatif, kiss or bite, ciuman atau gigitan. Dia mengulangi teka-teki itu dengan penuh pemikiran, mencoba menguraikan arti sebenarnya dari pesan tersembunyi yang ditinggalkan di dalam amplop tersebut. Adegan berubah keluar istana abad pertengahan yang indah di bawah langit biru cerah yang penuh awan putih. Di dalam aula, beberapa petualang berbaju zirah berbicara dengan antusias, minum, dan mengatur peralatan mereka. Pahlawan itu mengamati tempat yang sibuk itu dalam diam, memastikan bahwa itu adalah titik pertemuan yang ditandai dalam surat tersebut. Dia berjalan melalui aula guild petualang resmi, menyamar agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tiba-tiba, seorang pria muda berambut pirang yang berpakaian rapi dan tersenyum melambai dengan ceria kepada protagonis di tengah kerumunan. Pria pirang itu mendekat, bertanya apakah dia adalah petualang bernama Ray, dan pahlawan itu hanya mengonfirmasi dengan anggukan kepala yang tenang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alexis Lane, pemimpin pendekar pedang yang terampil dari kelompok petualang yang dikenal sebagai Steel Wings. Keduanya bertukar jabat tangan yang ramah, dan protagonis berpura-pura menjadi pendatang baru yang tidak berpengalaman yang mencari nasihat. Pemimpin itu tersenyum, mengatakan dia lega karena petualang dengan keterampilan kantong sihir sangat jarang. Protagonis membalas senyum, berpura-pura setuju sambil merencanakan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan misinya. Keterampilan kantong sihir didambakan karena memungkinkan seseorang untuk menyimpan kargo dalam jumlah besar di ruang dimensi. Kenyataannya, sang pahlawan menggunakan salah satu alat penyimpanan mitisnya untuk meniru efek itu dengan sempurna. Dia berniat menggunakan penyamaran pembawa barang pemula untuk mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Pemimpin berambut pirang itu berbalik dengan antusias untuk memperkenalkan anggota lain yang melengkapi kelompok penjelajah tersebut. Dia memperkenalkan Klerus Maniskarisha sebagai penyembuh dan pemuda pemarah Ain sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyergapan. Klerus Kishanoir hanya memalingkan pandangannya dalam diam dengan ekspresi malu dan penuh pemikiran di depan sang pahlawan. Pencuri muda Ainbot menggerutu dengan jijik, memperingatkan bahwa dia tidak memiliki sedikitpun minat untuk berteman dengan pendatang baru. Dia memperingatkan dengan nada meremehkan bahwa dia hanya ingin menyelesaikan misi dengan cepat, mengambil uang hadiah, dan membubarkan kelompok itu. Pemimpin berambut pirang itu mencoba menenangkan keadaan, merangkul rekannya yang kesal dan meminta semua orang untuk mencoba akur. Ain kehilangan kesabarannya untuk selamanya dan meraih vas bunga berat yang menghiasi meja kayu di samping. Dalam kemarahan, dia melempar vas itu, memecahkannya di atas kepala pemimpinnya dan berteriak, menyuruhnya untuk tidak pernah menyentuhnya.
Klerus itu terkejut sementara pemimpinnya mencoba mengabaikan pukulan itu, tertawa dan meminta pengampunan atas kurangnya kesadarannya. Protagonis mengamati pemandangan yang menyedihkan itu, berpikir bahwa itu sejauh ini adalah kelompok dengan chemistry terburuk yang pernah dia temui. Dia merenung bahwa dia tidak tahu apa alasan mengerikan yang menyebabkan seseorang memerintahkan kematian pemimpin berambut pirang muda itu, tetapi dia memfokuskan penglihatannya yang dingin pada wajah tersenyum Alexis Lene, mengetahui bahwa nasibnya sudah disegel di sana. Pahlawan itu dengan dingin menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan akhir besarnya, pendekar pedang muda itu harus mati hari ini. Seminggu sebelumnya, Alexis berdiri di depan meja rapat dengan sosok holografik yang membahas tentang penjara bawah tanah, Dungeon. Dia memberikan senyum serakah, menjanjikan atasan misteriusnya bahwa dia akan memastikan pemulihan barang tersebut. Alexis menyatakan bahwa target besar dari pencariannya adalah barang mitis legendaris yang ditinggalkan oleh Riot Berger sendiri di masa lalu. Kembali ke masa kini, kelompok itu akhirnya memasuki lantai pertama Dungeon batu bawah tanah yang gelap dan berbahaya. Alexis menonjol di garis depan, mengaktifkan teknik menangkisnya untuk membatalkan serangan musuh sepenuhnya. Dia memblokir pukulan keras dari golem batu raksasa yang terbakar yang menjaga kedalaman koridor itu. Monster api raksasa itu terdorong mundur setelah serangan kekerasannya dinetralkan sepenuhnya. Ain memanfaatkan celah sempurna itu dan melompat dari atas dengan belati tajamnya, siap memberikan serangan mematikan. Dia menggunakan keterampilan menipu khususnya untuk menciptakan ilusi optik dan benar-benar membingungkan penglihatan golem tersebut. Dengan teriakan marah, dia mengubur pedangnya yang bersinar di inti monster lumpur itu, menyebabkannya hancur. Ain memberikan serangan terakhir pada monster lumpur itu dengan belati tajamnya, menyebabkan ledakan kecil cahaya keemasan. Tubuh batu besar golem itu mulai hancur sepenuhnya, menyebarkan debu bercahaya ke seluruh ruangan. Alexis merayakan kemenangan dan memperingatkan kelompok bahwa mereka sudah dapat melanjutkan menuju ruang utama Dungeon. Protagonis menganalisis pertarungan dalam diam, berpikir bahwa monster di sana terlalu mudah dan lambat untuk peringkat D. Dia merenung bahwa di masa damai saat ini, tingkat pertempuran yang dibutuhkan petualang akhirnya menurun cukup banyak. Pemimpin berambut pirang itu berlutut untuk mengumpulkan batu sihir emas bercahaya yang ditinggalkan oleh monster yang dikalahkan di tanah. Dia menyerahkan barang berharga itu kepada sang pahlawan, memintanya untuk menyimpannya di kantong dimensi, dan protagonis mematuhinya di tempat. Alexis berterima kasih padanya dengan senyum yang indah, menegaskan bahwa memiliki dukungan kargo itu benar-benar membuat segalanya jauh lebih mudah. Riot merenung bahwa membunuh si pirang itu akan mudah, tetapi dia perlu memasukkan kecelakaan yang sempurna agar tidak meninggalkan jejak kejahatan. Dia tahu betul bahwa pemilihan momen yang tepat untuk serangan fatal itu akan sangat penting bagi keberhasilan misi. Kelompok itu akhirnya berhenti di depan pintu kayu merah raksasa yang memberikan akses langsung ke ruang bos. Saat membuka pintu, mereka berhadapan muka dengan bos Dungeon yang mengerikan, raksasa batu yang diselimuti api yang hebat. Alexis menunjuk ke bagian belakang ruangan, mengingatkan mereka bahwa tujuan sebenarnya di sana adalah hanya untuk memulihkan kotak harta karun yang tersembunyi. Kotak itu, yang dikunci dengan rantai berat dan gembok besi besar, terletak di atas struktur batu. Dia menjelaskan bahwa di dalam kotak itu ada alat sihir mitis berharga yang akan menghasilkan banyak uang bagi mereka semua. Si pirang menambahkan dengan mengatakan bahwa jika mereka berhasil mengambil kotak itu dengan aman, mereka tidak perlu bertarung melawan bos tersebut. Kini Ain menanyanya dengan marah, menegaskan bahwa tidak mungkin untuk mencapai harta karun itu tanpa terlebih dahulu mengalahkan monster raksasa itu. Dia menunjukkan bahwa bos itu memblokir seluruh jalan dan bahwa memasuki zona pertempuran tanpa persiapan akan menjadi bunuh diri. Alexis mengeluarkan senyum jahat, menyetujui beratnya situasi dan bersiap untuk mengungkapkan rencananya yang kejam. Dia mengungkapkan bahwa bahkan guild pahlawan terbesar pun gagal dalam misi ini, membuat rekannya, Ain, benar-benar ketakutan. Alexis melangkah maju dengan tenang, menenangkan kelompok dengan mengatakan bahwa dia memiliki kartu as rahasia di lengan bajunya. Tiba-tiba, dalam pengkhianatan yang pengecut, pemimpin itu mendorong Klerus Carisha langsung ke zona serangan bos. Carisha berbalik dalam keadaan syok total, tidak mampu memahami alasan dibalik sikap kejam dari pemimpinnya sendiri. Dia jatuh tak berdaya ke lantai ruang bos. Sementara pencuri muda Ain berteriak dengan putus asa untuk nama rekannya, golem api raksasa itu segera mendeteksi penyusup dan mulai bergerak dengan kemarahan yang dahsyat ke arahnya. Ain berlari dalam keputusasaan dan melemparkan dirinya ke atas Klerus untuk melindunginya dari tinju batu raksasa yang turun ke arah keduanya. Alexis mengamati seluruh pemandangan dengan senyum jahat, berkomentar dingin bahwa raksasa batu itu akhirnya terbangun. Pencuri muda itu berteriak, mengutuk pemimpin itu sebagai pengkhianat, tetapi Alexis menyuruhnya diam, menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari rencananya. Si pirang mengungkapkan bahwa sementara seseorang membuat bos sibuk dalam pertempuran, jalan rahasia dan aman akan terbuka di samping. Pahlawan itu diam-diam mengamati platform batu yang naik dari lava, menciptakan jalan langsung ke kotak harta karun. Dia menjelaskan dengan penuh semangat bahwa dengan jalan pintas yang diaktifkan, dia akan dapat mengambil barang berharga itu dan menyelesaikan misi tanpa perlu melawan monster tersebut. Ain meraung karena kebencian setelah menyadari untuk selamanya bahwa pemimpin itu menggunakan anggota kelompoknya sendiri sebagai umpan hidup dan sekali pakai. Alexis tertawa dengan cara yang gila, menegaskan bahwa orang awam ada hanya untuk melayani sebagai langkah bagi kehidupan mewahnya. Ain membalas dengan kesal,
mengejek fakta bahwa Alexis hanyalah seorang bangsawan bangkrut yang kehilangan status sosialnya dulu. Senyum si pria pirang itu langsung lenyap, dan dia menyuruh rekannya untuk menutup mulut, menyebutnya sebagai sampah masyarakat. Dengan tatapan psikopat, ia mengungkapkan bahwa ia tahu betul tentang semua rahasia yang mereka berdua coba sembunyikan dari kelompok tersebut. Si pirang mengungkapkan bahwa ia tahu tentang hubungan rahasia dan tindakan-tindakan yang dianggap tidak murni yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ain terpaku tanpa reaksi saat melihat rahasianya terungkap. Sementara sang pendeta muda menangis karena malu, Alexis mengingatkan mereka bahwa hilangnya kesucian seorang pendeta adalah tabu yang tidak termaafkan dan akan menyebabkan ia dieksekusi oleh inkuisisi. Alexis menyunggingkan senyum sadis lainnya dan menegaskan bahwa mereka tahu betul nasib buruk yang menanti mereka di gereja. Karisha gemetar ketakutan dan menangis dalam diam saat teringat hukuman kejam yang akan ia terima jika kasus ini dilaporkan. Ain berteriak, maju dengan amarah melawan pemimpin pengkhianat itu, ingin mengakhiri hidup pemeras itu saat itu juga. Alexis tertawa dan memperingatkan bahwa ia tidak punya waktu untuk memikirkan perkelahian karena golem akan menyerang mereka di arena. Golem batu kolosal yang diselimuti api itu meraung dengan murka dan mengangkat kepalan batu raksasanya, bersiap untuk serangan penghancur. Binatang raksasa itu memfokuskan pandangan destruktifnya langsung kepada pendeta wanita tak berdaya yang lumpuh ketakutan di lantai. Kepalan tangan besar yang diselimuti api itu turun dengan kecepatan tinggi, membelah udara dan menjanjikan untuk menghancurkan apapun di bawahnya. Ledakan api dan batu yang dahsyat terjadi akibat dampak kekerasan dari serangan golem tersebut, menghancurkan platform. Di tengah asap, Ain terbatu keras dan memeluk gadis itu dengan putus asa, menanyakan apakah dia masih bisa bergerak. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, monster batu raksasa itu mengangkat kepalan tangannya lagi, bersiap untuk satu serangan mematikan lagi. Ain mengertakkan gigi karena putus asa dan mencoba menggendong sang pendeta di punggungnya, meskipun ia tahu tidak akan punya waktu untuk menghindar. Alexis mengamati keduanya yang melarikan diri dan dengan dingin memutuskan untuk meninggalkan mereka agar mati di ruang bawah tanah. Ia memanggil sang protagonis, memerintahkannya untuk berlari cepat guna memastikan keamanan dan pengangkutan peti. Alexis memperingatkan bahwa jika keduanya mati, jalur pencarian akan tertutup dan mereka harus mengambil peti itu sebelum itu terjadi. Ia berkata bahwa ia tidak tahu benda sihir apa yang ada di dalam peti itu, tetapi mengandalkan kantong dimensinya untuk membawanya. Sang protagonis hanya mendengarkan semuanya dalam diam, mempertahankan penyamarannya sebagai pendatang baru yang tidak berbahaya dalam kelompok tersebut. Ryote berpikir bahwa pemimpin itu benar-benar sampah manusia sejati, yang membenarkan kontrak kematiannya. Namun, alih-alih pergi ke peti, sang pahlawan dengan tenang berjalan ke arah pertempuran, menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan siapapun. Sang protagonis melangkah dengan mantap menuju golem api kolosal yang sedang bersiap untuk serangan berikutnya. Alexis tertawa, menyebutnya bodoh dan mencemooh, mengatakan bahwa seorang pembawa barang tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Ia memperingatkan bahwa pemuda itu akan mati sia-sia, tetapi sang pahlawan hanya tersenyum dan mengaktifkan kekuatan materialisasi sihirnya yang luar biasa. Ledakan energi biru yang sangat besar bersinar di lokasi tersebut saat ia memanggil pedang suci legendaris Excalibur. Tatapan sang pahlawan bersinar intens dengan warna kebiruan, mengungkapkan kekuatan tempur yang sangat besar dan menghancurkan. Dengan satu gerakan presisi pedang sucinya, ia memberikan tebasan cahaya raksasa yang meretakkan seluruh ruangan batu tersebut. Alexis jatuh ke dalam kondisi syok total bersama rekan-rekan lainnya yang menyaksikan pemandangan luar biasa itu. Sang pahlawan menyarungkan pedangnya dengan diam sementara partikel sihir biru mulai lenyap di udara panas. Ain dan Kisha tetap lumpuh di lantai. Tidak mampu memahami bagaimana seorang pendatang baru memiliki kekuatan sebesar itu, sang pahlawan meminta maaf dengan suara rendah dan memperingatkan bahwa mulai saat itu seluruh area tersebut akan ditutup. Ia menggunakan parfum mistis keheningan, menyebabkan dua rekan tersebut langsung jatuh tertidur lelap. Alexis mulai gemetar ketakutan saat menyadari bahwa golem raksasa itu hancur total hanya dengan satu pukulan. Dengan ketakutan, pemimpin pirang itu menunjuk ke arah pahlawan, menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Sang pahlawan menanggapi dengan bisikan dingin, mengungkapkan nama aslinya yang legendaris, Ryote Burger. Sang protagonis menatapnya dengan tatapan membunuh dan memperingatkan dengan ketenangan mutlak bahwa ia datang ke sana hanya untuk membunuhnya. Langkahnya yang lambat dan sunyi bergema di ruang batu saat pemuda itu bersiap untuk menyelesaikan kontrak. Hembusan angin kencang membelah udara ruang bawah tanah, memojokkan pendekar pedang pirang itu ke dinding batu. Alexis berkeringat karena gugup saat mendengar nama pejuang legendaris itu dan jatuh dalam kepanikan total di hadapan lawannya. Ia mencoba memaksakan tawa histeris, mengatakan konyol bagi seorang pembawa barang untuk menggunakan nama legenda dari masa lalu. Namun, saat menyadari keseriusan sang protagonis, ia gemetar, bertanya apakah pahlawan itu juga mengincar benda mistis tersebut. Sang protagonis sedikit terkejut dan tertarik mendengar si pirang menyebutkan pencurian kreasi sihirnya. Sang pahlawan bertanya dari mana ia mendapatkan informasi itu, dan Alexis menyimpulkan bahwa ia mendekati kelompok itu karena ketertarikan murni. Alexis berteriak marah, mengatakan bahwa relik berharga itu adalah hak eksklusifnya dan mencoba menyerang balik, tetapi dengan satu gerakan presisi, sang pahlawan mematahkan pedang Alexis menjadi beberapa bagian. Ia memperingatkan bahwa karena dialah yang mengalahkan monster boss, maka dialah satu-satunya orang yang bertanggung jawab membuka peti harta karun.
Si pirang mengomel, menyebut sang protagonis pengecut karena menyembunyikan kekuatan sihirnya hanya untuk mencuri barang tersebut pada akhirnya. Sang pahlawan mengabaikan hinaan itu dan membuka peti, mengungkapkan bahwa di dalamnya hanya ada beberapa botol ramuan merah. Ia memegang salah satu botol dan memperhatikan dengan kekecewaan bahwa itu hanyalah ramuan biasa dan bukan salah satu barang mistisnya. Sang protagonis menyimpulkan bahwa si pirang telah dibodohi oleh seseorang, tetapi menyimpulkan bahwa petunjuk tentang relik aslinya adalah benar. Sang pahlawan memfokuskan kecurigaannya pada sosok Serhaste, bertanya-tanya apakah ksatria berzirah pirang itu yang berada di baliknya. Alexis mendekat dengan keserakahan, benar-benar percaya bahwa ramuan biasa itu adalah artefak legendaris berharga yang dicari. Si pirang memerintahkan agar ramuan itu diserahkan, tetapi sang pahlawan memberikan senyum mengejek dan menyarankan untuk melakukan kesepakatan finansial. Alexis menjadi bingung, tidak mengerti arti dari proposal negosiasi yang dibuat oleh sang pembunuh. Ryote berpura-pura bernegosiasi, mengatakan ia bisa menjual barang itu jika si pirang bersedia membayar jumlah yang sangat tinggi. Sang pendekar pedang meraung marah, menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan ceritanya dan bahwa ia membutuhkan barang itu apapun yang terjadi. Dengan gigi yang bergemeretak, ia memperingatkan bahwa jika sang pahlawan tidak menyerahkan botol itu secara damai, ia akan mengambilnya dengan paksa saat itu juga. Sang protagonis menatapnya dengan dingin, mengingatkannya bahwa si pirang sudah menyaksikan kekuatan penghancurnya melawan golem raksasa tadi. Alexis menelan ludah dan mundur, gemetar saat mengingat betapa mudahnya monster batu itu diiris di ruang bawah tanah. Melihat bahwa ia tidak punya kesempatan dalam pertempuran langsung, si pirang menyerah dan setuju untuk bernegosiasi, menanyakan berapa nilainya. Sang pahlawan tersenyum, mematok harga sebesar 100 juta koin emas yang mustahil untuk semua botol tersebut. Alexis jatuh ke dalam keputusasaan total, berteriak bahwa jumlah yang tidak masuk akal itu cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di ibu kota. Sang pahlawan dengan mengejek menyarankan agar ia meminta bantuan tuannya yang rahasia, mengungkapkan rencananya untuk mendapatkan informasi darinya. Alexis mengertakkan gigi, dikuasai oleh amarah buta, berteriak agar sang protagonis berhenti mengejek wajahnya di ruang bawah tanah. Alexis menyombongkan diri, menegaskan bahwa ia bekerja untuk klan naga api yang berpengaruh dan bahwa 100 juta hanyalah uang receh bagi mereka. Sang pahlawan merenung dalam diam, memastikan bahwa serikat petualang besar itulah yang memberikan informasi kepadanya. Si pirang memerintahkan agar botol itu segera diserahkan, dan sang protagonis setuju untuk melanjutkan transaksi. Sang protagonis melemparkan botol-botol itu ke arah Alexis dengan ketidakpedulian total seolah-olah ramuan itu tidak ada harganya. Pendekar pedang pirang itu menangkap botol-botol itu di udara dengan keserakahan luar biasa, melepaskan tawa kemenangan. Di tengah adegan itu, Alexis menyunggingkan senyum psikopat, mengejek sang protagonis dan menyebut sang pahlawan orang bodoh karena mempercayainya. Ia berteriak sambil melarikan diri bahwa barang itu adalah paspornya untuk kembali menjadi bangsawan dan bahwa ia tidak akan pernah membayar apapun untuk itu. Ryote hanya tersenyum, mengatakan bahwa ia sudah menduga pengkhianatan itu dan diam-diam mengeluarkan alat pancang sihirnya. Dalam sepersekian detik, kawat yang tidak terlihat dan tajam menutup di sekitar Alexis, mengikatnya dengan keras. Si pirang membelalakan matanya, bingung saat merasakan garis tajam mengiris kulitnya dan menumpahkan darahnya ke lantai. Darah memercik dengan deras ke pintu-pintu besar, menyegel nasib tragis sang bangsawan sombong itu di ruang bawah tanah untuk selamanya. Tubuh Alexis hancur total di tengah genangan darah, mengonfirmasi keberhasilan pembunuhan tersebut. Sang protagonis menatapnya dengan jijik, menegaskan dengan ketenangan total bahwa pendekar pedang itu memang sudah ditandai untuk mati di sana. Beberapa saat kemudian, pencuri muda Ain mulai sadar kembali dan bergerak di lantai ruangan. Sang pahlawan menyapanya, mengatakan ia lega karena dia bangun dan bertanya bagaimana perasaannya secara fisik sekarang. Ain segera teringat bahaya mematikan itu dan berteriak panik, dengan putus asa memanggil nama Karisha. Ia melihat ke samping dan melihat sang pendeta beristirahat dengan tenang, bersandar pada kolom batu tanpa ada bahaya di dekatnya. Sang pahlawan memperingatkan bahwa dia baik-baik saja dan hanya tertidur karena semua luka seriusnya telah sembuh total. Ia berbohong dengan wajar, menginformasikan dengan kesedihan palsu bahwa Alexis akhirnya jatuh ke dalam perangkap fatal dan meninggal. Ain mengamati jejak darah besar di lantai. Terkejut saat menyadari bahwa pemimpin pengkhianat itu benar-benar menemui ajalnya, sang pahlawan berbohong bahwa si pirang mencoba mencuri peti dan melarikan diri sendirian, membuat pencuri muda itu memahami situasinya. Ia memuji sang pahlawan karena telah mengalahkan bos ruang bawah tanah kolosal itu hanya dengan satu serangan. Sang protagonis menggaruk kepalanya, berpura-pura malu, mengatakan bahwa ia hanya melemparkan sembarang benda sihir dan beruntung dalam pertarungan. Pencuri muda itu menatapnya dengan setetes keringat di wajahnya, menganggap alasan keberuntungan yang rendah hati itu terlalu aneh. Ia berkomentar bahwa orang itu sangat beruntung dan merupakan petualang tempur alami. Dan sang pahlawan hanya berterima kasih atas pujian itu sambil tersenyum. Saat itu, pendeta muda Karisha mulai bergerak perlahan sambil menguap saat terbangun dari tidur lelapnya. Ain memeluknya dengan lega, merayakan kebangunannya. Sementara sang protagonis mengamati pemandangan itu dengan tatapan tenang dan puas, sang pahlawan tersenyum ramah, menyarankan agar mereka semua mulai berjalan bersama menuju pintu keluar ruang bawah tanah. Setelah memberikan laporan misi resmi ke Serikat Petualang, mereka bertiga menempuh jalan yang berbeda di kerajaan. Sang pahlawan mengamati pasangan muda itu melambai dari jauh,
dengan penuh kasih mengingat bahwa mereka berpacaran secara rahasia untuk menghindari gereja. Ia ingat bahwa pemimpin pirang yang mengerikan itu menggunakan pemerasan untuk memaksa sang pendeta dan mencuri semua uang hadiah. Namun sekarang karena si pemeras itu sudah tiada, sang protagonis hanya dengan tulus berharap agar pasangan muda itu bisa bahagia. Sang pahlawan berjalan dengan tenang melalui alun-alun kota yang indah, mengetahui bahwa ia telah menyelesaikan satu lagi tahap penting dari perjalanan balas dendamnya. Kembali di markas Serikat Gelap, resepsionis memberi selamat kepada sang protagonis atas pekerjaan yang sangat baik pada misi promosi tersebut. Gadis itu tersenyum dengan sangat bersemangat, berkomentar bahwa ia sudah menduga kecepatan yang tidak masuk akal itu datang dari prajurit seperti dia. Ia menyerahkan dokumen-dokumen itu, mengonfirmasi bahwa ia sekarang termasuk peringkat C, dan sang pahlawan segera bertanya apa kontrak berikutnya. Resepsionis memperingatkan bahwa tugas baru yang diberikan kepadanya adalah mengawal Noizmon yang kuat dalam ekspedisi eksplorasi. Sang pahlawan langsung waspada setelah mengetahui bahwa misi Noiz memiliki hubungan langsung dengan pencurian reliknya. Ia menyadari bahwa misteri benda-benda mistisnya muncul kembali, meskipun informasi tersebut seharusnya menjadi rahasia militer. Ryote dengan serius menyimpulkan bahwa seseorang berpangkat tinggi sedang membocorkan data rahasia dan memutuskan untuk mempercepat perburuannya terhadap klien tersebut. Ia tahu betul bahwa ia perlu memulihkan semua senjata mistisnya sebelum penjahat itu menggunakannya untuk menyebarkan kekacauan total. Adegan berubah ke ruang pertemuan mewah klan naga api di mana figur-figur holografis berbicara di sekitar meja. Seorang pria berjanggut dengan kacamata mengeluh dengan marah, menyebut mendiang Alexis tidak berguna karena gagal dalam misi yang begitu sederhana. Seorang wanita holografis tertawa, berkomentar bahwa setidaknya si pirang mengerti alasan sebenarnya dikeluarkan dari keluarganya. Anggota lain bertanya tentang barang mistis tersebut, dan pria berjanggut itu menjawab bahwa seperti yang diduga, harta karun ruang bawah tanah itu palsu. Salah satu pejabat holografis menegaskan dengan serius bahwa bahkan dengan kegagalan itu, mereka tidak boleh menunda rencana utama. Rencana jahat tersebut terdiri dari menjerumuskan seluruh dunia kembali ke dalam kekacauan mutlak untuk memastikan kekuasaan abadi klan tersebut. Prajurit yang berdiri di depan meja membungkuk, menanyakan apakah keputusan akhir dapat diterima oleh wakil kapten klan. Wakil kapten yang bernama Tero tersenyum sinis, mengklaim bahwa pilihan itu sesuai dengan perintah dari bintang pedang. Adegan beralih ke pintu masuk Dungeon tersembunyi Taurus, tempat Noizmon yang kuat menunggu di depan portal es. Noizmon berbalik, tersenyum dengan cara yang menggoda untuk menyambut sang pahlawan, seraya berkomentar bahwa dia akhirnya sedikit terlambat. Dia secara ironis menyebutnya sebagai pendatang baru yang paling menjanjikan, sementara sang protagonis muncul dengan penuh wibawa dari tengah portal. Sang protagonis menatapnya dengan serius, mengingat bahwa wanita itu menempati posisi kedua yang prestisius dari seluruh peringkat es. Dia tahu betul bahwa wanita di depannya adalah pembunuh yang berbahaya dan sangat ditakuti, Noiz Hael. Sang pahlawan mengeluhkan lokasi pertemuan yang tidak biasa itu dan tenggat waktu yang tidak masuk akal, hanya 1 jam untuk mencapai Dungeon tersembunyi tersebut. Noiz membalas dengan senyum sarkastik, mengeklaim bahwa jika dia bertindak serius, dia pasti sudah sampai di sana jauh lebih cepat. Sang protagonis menatapnya dengan dingin, ingin tahu apa alasan sebenarnya yang membuatnya berpikir dengan cara yang mencurigakan seperti itu. Penjahat wanita itu mengangkat potongan kristal sihir kecil yang bersinar biru, bersiap untuk membuat pengungkapan yang mengejutkan. Dia melemparkan kristal sihir itu ke belakang, menegaskan bahwa semua keraguan itu akan segera diklarifikasi dengan benar. Artefak sihir biru itu beradu dengan keras melawan gletser besar di Dungeon, melepaskan energi kosmik yang sangat besar. Ledakan energi yang kuat dan pecahan es terjadi tiba-tiba, mengguncang seluruh struktur ruangan. Dari tengah kabut dingin, bos Dungeon es raksasa muncul, mengaum dengan penuh kemarahan di hadapan pahlawan yang tidak bergerak. Monster es yang mengerikan itu melancarkan serangan yang menghancurkan, menurunkan tinju batu beku miliknya ke arah sang protagonis. Pukulan brutal itu meremukkan tanah, menghasilkan awan asap pembeku yang sangat besar dan menghancurkan bebatuan es di sekitarnya. Pahlawan menggunakan aegis suci miliknya untuk menahan serangan itu dan mengakui bahwa setiap pukulan dari raksasa itu sangat berat. Dia tahu bahwa tubuh bonekanya tidak akan mengalami kerusakan nyata, tetapi dia merenung bahwa mengalahkan binatang buas itu akan cukup melelahkan. Raksasa itu terus melancarkan serangkaian serangan berat dan destruktif terhadap penghalang sihir yang bersinar. Pahlawan menghindar dengan lompatan tangkas dan bertanya kepada penjahat wanita itu apakah benar bahwa Dungeon itu menyembunyikan relik mitos. Noiz mengaku dengan ejekan dan sinisme bahwa cerita itu adalah kebohongan hanya untuk memancing pahlawan itu ke ruangan dingin tersebut. Sang protagonis sedikit terkejut dengan jawaban itu, mengungkapkan bahwa dia telah ditipu oleh kontraktor elit barunya. Bos Dungeon memanfaatkan momen gangguan itu untuk melancarkan satu serangan mematikan lagi ke arah sang pejuang. Pahlawan mendarat di tanah dan bertanya padanya dengan serius. Ingin tahu seberapa banyak yang dia ketahui tentang reliknya, penjahat wanita itu menatapnya lekat-lekat dengan senyum misterius, membenarkan bahwa dia tahu betul kekuatan benda-benda legendaris itu. Pahlawan dengan dingin bertanya apakah seluruh situasi yang diatur di Dungeon es itu hanyalah ujian untuk mengukur kekuatannya. Noiz menunjuk ke arah monster raksasa itu sambil tersenyum dan memperingatkannya bahwa dia akan berakhir mati jika terus mengalihkan perhatiannya. Golem es kolosal itu mengangkat lengannya yang tertutup stalaktit tajam lagi, bersiap untuk serangan penghancurnya. Namun, sang protagonis melompat dengan kecepatan tinggi,
menyalurkan aura kemerahan yang sangat besar dan destruktif di tangannya. Dia memanggil cambuk merah ratapan yang ditakuti sementara penjahat wanita itu menyaksikan pertarungan dengan penuh perhatian dari atas sana. Kabel energi merah dari cambuk itu menutup di sekitar tanduk monster itu, melumpuhkannya dengan cara yang spektakuler. Selanjutnya, dia menggunakan salah satu kreasi sihirnya yang lain, memanifestasikan pedang Excalibur yang legendaris dan berkilau di udara. Dengan satu tebasan suci yang menghancurkan, sang pahlawan memenggal kepala monster es kolosal itu dalam beberapa detik. Tubuh beku raksasa itu runtuh, hancur sepenuhnya sementara sang pemuda mendarat dengan elegan di lantai. Noise menganalisisnya, tercengang, berkomentar bahwa dia pikir dia akan berhasil mengukur kekuatan sejati sang pejuang dalam pertarungan itu. Dia memperhatikan dengan terkejut bahwa rekannya bertarung tanpa melakukan usaha apapun dan bahwa dia masih memiliki cadangan kekuatan tersembunyi yang sangat besar. Penjahat wanita yang cantik itu berjalan perlahan ke arahnya, membuat suara sepatu hak tingginya bergema dengan misterius di seluruh ruangan. Dia berkomentar dengan nakal bahwa sang rekan menyerupai iblis menakutkan yang berpura-pura menjadi manusia biasa. Pahlawan membalas, merasa terhibur dengan tuduhan aneh itu, tetapi Noise bersikeras dengan dugaannya dengan keyakinan ekstrim. Penjahat wanita itu menatap matanya dan secara langsung menegaskan bahwa dia sangat yakin bahwa dia bukanlah manusia sungguhan. Dia mengangkat tangannya, menyalurkan aura gelapnya, dan memanifestasikan sekali lagi ular sihir ungu yang ditakuti dan raksasa miliknya. Kepala bersisik ular berbisa itu berhenti beberapa milimeter dari wajah sang protagonis, yang tetap diam tanpa berkedip sedikitpun. Ular itu mengancam akan memberikan gigitan mematikan ke dahinya, tetapi sang pahlawan mempertahankan posturnya yang benar-benar dingin dan acuh tak acuh. Noise tersenyum penuh kemenangan, menegaskan bahwa kurangnya reaksi total sebelum serangan mendadak itu mustahil terjadi. Dia hanya membelai kepala ular itu, dengan tenang, menanggapi bahwa dia hanya terkejut oleh kelincahan invokasi tersebut. Dia bersikeras bahwa pejuang manapun akan mencoba menghindar saat tertangkap basah dan bahwa tidak berkedip adalah sesuatu yang aneh. Sang protagonis hanya mengabaikan kecurigaannya dan bersiap untuk mengalihkan subjek dari identitas aslinya. Dia mengatakan bahwa dia mengikuti jejaknya dan berakhir di toko alat terkenal yang hancur oleh api. Penjahat wanita itu mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang pedagang tua yang tinggal di sana sendirian dengan cucu tercintanya, membuat sang pahlawan terkejut. Dia mengatakan bahwa setelah menganalisis mayat para korban tragedi itu, dia akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting di sana. Noise mengungkapkan dengan senyum penuh kemenangan bahwa dia menemukan bahwa pedagang tua itu sebenarnya adalah pencipta senjata legendaris. Adegan berakhir dengan misterius, menyisakan pengungkapan definitif dari rahasia terbesar dan terjaga sang pahlawan di udara. Seekor monster ganas tiba-tiba maju melawan pahlawan dan penjahat wanita itu, melancarkan serangan dengan senjata raksasanya. Noise dengan dingin memperingatkan lawan bahwa dia sedang berbicara saat itu dan menuntut agar dia tidak berani mengganggunya. Ekor ular ungu besarnya muncul di udara dan meremukkan lawan ke tanah berbatu dengan kekuatan ekstrim. Sang protagonis menatap penjahat wanita itu dengan keseriusan total, bertanya apa hubungannya cerita lama itu dengannya. Dia mengungkapkan hipotesisnya yang menarik, mempertanyakan apakah dia bukan pencipta legendaris dari barang-barang mitos. Noise tersenyum dari samping dan mengucapkan nama legendaris Riotberger, sambil menatap tajam ke mata pahlawan. Dia mengingat legenda jenius muda yang mampu menyaingi peringkat es dan memiliki keterampilan spektakuler. Sang protagonis mendengarkan deduksinya dalam diam, menyadari bahwa teori itu akan menjelaskan semua yang terjadi. Penjahat wanita itu bertanya apakah pejuang legendaris yang seharusnya sudah mati itu akhirnya bangkit kembali entah bagaimana caranya. Dia tersenyum nakal, mengatakan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ini adalah kasus sebenarnya dari cerita tersebut. Noise menatapnya dengan cara yang provokatif dan meminta dengan tatapan misterius agar dia mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Dia bertanya secara langsung dari mana asalnya dan sang pahlawan hanya mengamatinya tanpa menunjukkan reaksi apapun. Ryote memejamkan mata dengan penuh pemikiran setelah mendengarkan pertanyaan tentang asal-usulnya dan masa lalunya yang misterius. Dia mengingat visi kehidupan sebelumnya yang ditandai dengan pertempuran kekerasan dan kenangan tentang seorang anak yang tersenyum. Kenangan kelam tentang pengkhianatan dan kematian yang kejam dan mengerikan berlalu dengan cepat melalui pikiran pejuang muda itu. Sang protagonis membuka matanya, kembali fokus pada masa kini, dan bersiap untuk menanggapi penanya yang gigih itu. Ryote menggerakkan tangannya, melepaskan kabel tak terlihat, dan dengan dingin memperingatkan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan cara apapun. Monster lapis baja raksasa itu tiba-tiba terpojok dan benar-benar lumpuh oleh benang sihir biru pahlawan. Binatang itu mencoba membebaskan diri dengan putus asa, tetapi kabel tajam itu menutup dengan kekuatan yang lebih besar di sekujur tubuhnya. Ryote mengangkat lengannya, menyalurkan energi sihirnya untuk mengaktifkan kemampuan penciptaan item sihirnya yang luar biasa. Sebuah palu bercahaya kolosal muncul di udara yang diselimuti petir hijau, mengungkapkan senjata mitos legendaris, Mjolnir. Monster raksasa itu melolong ketakutan saat melihat senjata sihir legendaris yang sangat besar dan merusak itu melayang tepat di depannya di ruangan itu. Sang protagonis menatapnya dengan keseriusan mutlak sambil menyiapkan perintah untuk melancarkan serangan yang menghancurkan. Palu legendaris Mjolnir turun dengan dampak yang keras dan merusak, menghasilkan ledakan petir hijau yang sangat besar. Ryote memperingatkan dengan senyum gelap bahwa jika perlu,
dia harus menghadapinya dengan cara yang sama kejamnya seperti sebelumnya. Pahlawan berjalan dengan penuh wibawa di tengah debu, dengan dingin memperingatkan bahwa dia harus bekerja sama jika dia tidak ingin mati di sana. Dia mengarahkan pedang tajamnya tepat ke leher penjahat wanita itu, memerintahkan agar dia tutup mulut dan bekerja sama dengannya. Sang protagonis menjamin dengan tatapan tajam bahwa jika dia bekerja sama, dia tidak akan diperlakukan dengan buruk olehnya. Gadis itu tertawa dan menyingkirkan pedang itu, mengatakan bahwa ancaman tidak mempan padanya karena dia pasti sudah membunuhnya jika dia mau. Noise tersenyum penuh kemenangan, menegaskan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk bisa mendaki ke peringkat es yang didambakan. Sang pahlawan mengoreksinya, mengatakan bahwa pada kenyataannya, yang dia cari adalah informasi tepat tentang masalah serius. Dia membuka senyum lebar dan setuju, menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mendengarkan apa yang ingin diketahui oleh rekan tersebut. Dia mengungkapkan dengan tatapan serius bahwa dia ingin mengetahui kebenaran tentang pelaku yang membunuhnya di masa lalu. Ryota mengingat dalang misterius yang dikenal sebagai klien yang memiliki kekuatan peringkat es dan tanda di wajahnya. Noise merasa terintimidasi dan terkejut dengan mengulangi informasi tentang pembunuh yang memiliki bekas luka atau tanda di wajah. Pahlawan bertanya apakah dia tahu sesuatu, tetapi penjahat wanita itu mengelak, mengatakan dia tidak akan mengungkapkan informasi apapun secara gratis. Sang protagonis menggertakkan giginya, merasa kesal saat menyadari bahwa dia menolak untuk bekerja sama dengan cara yang ramah. Dia tersenyum nakal, menjamin bahwa dia akan bekerja sama, tetapi menuntut agar hubungan master dan pelayan tetap sangat jelas. Noise mendekat dan menyentuh dadanya, memperingatkan bahwa dia harus memenuhi semua perintahnya untuk mendapatkan jawaban. Pemuda itu menghela napas dengan kesal, memikirkan betapa merepotkan dan melelahkannya harus berurusan dengan wanita yang mendesak itu. Dia berbisik bahwa tidak ada pilihan lain karena akan sangat sia-sia jika membiarkan kekuatan yang dapat mengubah dunia itu lolos. Penjahat wanita itu mengatakan dia akan menggunakan kekuatannya untuk tujuannya sendiri dan bahwa kepentingan keduanya selaras di sana. Sang protagonis menerima proposal itu dengan enggan, tetapi dengan serius menuntut agar dia memenuhi bagian dari kesepakatannya. Dia setuju sambil tersenyum dan menyarankan agar mereka segera kembali ke guild petualang tanpa membuang waktu lagi. Saat berjalan keluar, Noise merenung dalam diam, memastikan kepastiannya bahwa dia memang Ryota Burger. Dengan tatapan gelap dan fokus, dia mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam menghadapi penemuan besar itu. Penjahat wanita itu tersenyum jahat, berpikir bahwa dia perlu mencari cara untuk menggunakan pejuang tangguh itu demi keuntungannya. Pahlawan mengamati pintu mewah yang dihiasi emas dan dengan bingung bertanya di mana mereka baru saja tiba di gedung itu. Dia memperkenalkan kantornya yang luas, menjelaskan bahwa petualang peringkat es menerima ruang pribadi tingkat tinggi. Ryota memahami penjelasan itu dan langsung bertanya apa langkah selanjutnya yang harus mereka ambil dari sana. Noise meminta ketenangan kepada sang rekan dan membuka folder laporan, mengatakan dia memiliki informasi yang sangat spesial untuknya. Dia menunjukkan dokumen dengan daftar anggota yang diselidiki dari Asosiasi Veteran Klan Naga Api. Ryota menganalisis laporan itu, mengingat bahwa klan ini memberikan data rahasia tentang relik mitosnya. Penjahat wanita itu menjelaskan bahwa asosiasi veteran ini melayani pemberian dukungan keuangan, tetapi menyembunyikan rahasia yang jauh lebih besar. Sang pahlawan terkejut ketika Noise mengungkapkan bahwa kelompok pensiunan itu berhasil mendapatkan item mitos. Dia mengatakan bahwa misi investigasi dibuka dan sang rekan segera bertanya siapa penulis permintaan itu. Tentara kerajaan tempat sang protagonis dulu menjadi bagian adalah pihak yang kehilangan relik tersebut dan sekarang sangat mencarinya. Ryota bertanya item mana yang dicuri, tetapi Noise mengatakan bahwa informasi yang sangat penting itu tidak diungkapkan. Dia menegaskan bahwa dia ingin dia menyelidiki kelompok tersebut dan menjamin bahwa kesimpulan dari kasus ini akan memberinya peringkat B sebagai pahlawan. Noise berkedip dengan nakal, bertanya apakah kesepakatan itu tidak terlihat sempurna dan sangat menguntungkan bagi keduanya. Pemuda itu setuju, tetapi dengan dingin menunjukkan bahwa mencapai peringkat B saja masih belum cukup untuk rencananya. Sang pejuang meninggalkan lokasi, menuntut agar dia menyiapkan misi peringkat S untuk saat dia kembali dari sana. Dia berjalan menyusuri koridor, berpikir bahwa melacak item mitos adalah jalan terbaik untuk menemukan target terakhirnya. Ryota mengepalkan tinjunya dengan marah, bertekad untuk membalas dendam dan mencegah senjatanya digunakan untuk kejahatan. Dia tahu betul bahwa untuk mencapai tujuan besarnya, dia tidak bisa membuang waktu untuk berhenti di tempat seperti ini. Adegan beralih ke markas besar yang sibuk dan bising dari klan petualang kuat yang dikenal sebagai Naga Api, Fire Dragon. Sebuah gelas kayu dibanting dengan kekuatan besar ke atas meja sementara seseorang berteriak bahwa mereka terjebak dalam jebakan. Wakil pemimpin, Hyona, mengomel dengan marah, mengeluhkan bahwa ruang bawah tanah, Dungeon, yang seharusnya berperingkat B, kenyataannya adalah tingkat S. Seorang prajurit berjanggut tertawa menanggapi kemarahannya, mencoba menenangkan temperamen rekannya yang kesal. Petualang peringkat itu, Rex, meminta dengan senyum santai agar sang prajurit wanita muda itu tenang. Dia berterima kasih padanya karena telah mengalahkan bos monster, menyelamatkan semua orang, dan mengamankan keuntungan besar dengan bahan-bahan langka. Hyona mengeluh bahwa dia terlalu malas sambil mengambil roti dari meja untuk mulai makan dengan tenang. Dino berkata dengan mulut penuh bahwa justru karena sikap ceroboh itulah Rex akhirnya dikeluarkan dari grup peringkat S. Rex meraung kesal,
menyuruh pemuda itu diam dan menegaskan bahwa dia meninggalkan grup itu atas keinginannya sendiri agar bisa membantu Hyuna. Sang prajurit wanita menghela napas, mengatakan bahwa jika dia tahu tentang kebiasaan minum Rex yang buruk, dia tidak akan pernah setuju untuk membentuk duo. Dia membanting meja dengan keras, menyela argumen konyol rekannya untuk berbicara tentang masalah yang sangat serius. Hyuna menarik kerah rekannya, menegaskan bahwa para orang tua dari asosiasi itu ingin menyingkirkan kelompok reformis. Dia mengatakan bahwa kesalahan peringkat portal itu disengaja agar mereka mati dalam apa yang seharusnya terlihat seperti kecelakaan. Dino berkomentar bahwa dia mendengar rumor tentang pria misterius dan sangat mencurigakan yang sering mengunjungi markas asosiasi tersebut. Tatapan prajurit berambut merah itu menjadi sangat tajam dan tegang setelah menyerap pengungkapan yang menarik itu. Dia mengepalkan tinjunya, menegaskan dengan tekad bahwa jika mereka ingin membunuh mereka, mereka harus menyerang dan bertindak lebih dulu. Rex memegang tangannya, meminta ketenangan, dan merenungkan bahwa sikap kasar itu terlalu ekstrim terhadap para pendiri klan. Dino mengatakan bahwa karena mereka bukan peringkat S, satu-satunya alternatif yang layak adalah berhasil mengumpulkan lebih banyak sekutu untuk tujuan tersebut. Hyuna dan Rex tampak tertarik pada rekannya, yang menegaskan perlunya mencari kekuatan baru untuk kelompok itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan seseorang dengan pikiran fleksibel dan rasa keadilan yang kuat yang tidak takut pada ancaman. Dia terus menjelaskan persyaratan yang sempurna sementara seseorang yang misterius akhirnya membuka pintu lokasi tersebut. Dino melengkapi dengan mengatakan bahwa sekutu ini harus seseorang yang jauh lebih kuat daripada pahlawan peringkat S manapun. Hyuna bertanya dengan kecewa, apakah prajurit tangguh setingkat ini benar-benar ada atau itu hanya fantasi konyol? Saat mereka berbicara, seorang penindas mendekati sang protagonis yang kebetulan lewat di sana, menatapnya seperti pendatang baru biasa. Prajurit berambut merah itu berpikir bahwa mungkin mereka harus melatih seseorang yang kuat sendiri untuk menjadi sekutu ideal mereka. Si penindas tertawa keras, mengejek ide itu, dan mengatakan bahwa satu-satunya orang bodoh yang akan mengikuti Hyuna adalah orang aneh seperti Dino. Hyuna menjadi kesal, menyuruh mereka berhenti dengan lelucon konyol itu dan fokus memberikan ide yang benar-benar berguna. Tiba-tiba, suara benturan keras terjadi ketika si penindas terlempar jauh, menghancurkan meja-meja akibat dampaknya. Sang protagonis menyesuaikan sarung tangannya, menghela napas bosan, dan mengeluh bahwa perpeloncoan pendatang baru benar-benar terjadi di mana-mana. Rekan-rekan tersebut melihat ke belakang, terkejut, berkomentar bahwa pendatang baru itu pasti seseorang yang cukup pemarah. Si rambut merah menatap pemuda itu dalam keheningan total, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi di depan matanya sendiri. Mata Hyuna melebar karena kagum saat pikirannya mencoba memproses kecepatan pukulan yang tidak masuk akal itu. Dia merenung bahwa dia terus memperhatikan orang itu karena wajah baru, tetapi gagal melihat tanda-tanda serangan darinya. Sang prajurit wanita menyimpulkan dengan terkejut bahwa dia benar-benar tidak mampu bereaksi sebelum melihat orang-orang itu terbang melintasi kedai. Dia menyadari bahwa dia menyerang titik-titik vital dengan presisi sempurna, mengendalikan kekuatan yang tepat agar tidak membunuh mereka. Hyuna membuka senyum gembira, memiliki kepastian mutlak bahwa pemuda misterius itu adalah peringkat S atau lebih tinggi. Rex memanggilnya dengan bingung sementara dia berlari, berpikir bahwa orang biasa manapun akan membiarkan detail itu berlalu. Kaki tangan lainnya mulai berdiri dengan kesal dan berteriak, menyuruh sang protagonis untuk tidak bermain-main dengan mereka di sana. Salah satu dari mereka bertanya dengan marah di mana dia pikir dia berada sementara pahlawan itu hanya menatapnya dengan kebosanan dan penghinaan total. Sebelum pertarungan berlanjut, Hyuna tiba-tiba muncul di depan pahlawan, berteriak untuk menarik perhatiannya. Si rambut merah menunjuk langsung ke dada pemuda itu, bertanya apakah dia tertarik untuk bergabung dengan klan mereka. Pahlawan itu hanya mengamatinya dalam diam dengan wajah tenang sambil menunggu dia selesai berbicara. Hyuna membuka senyum yang indah dan membuat undangan terakhir, menyarankan agar dia langsung masuk ke grupnya. Hyuna memancarkan senyum yang indah dan mengundang Rei untuk bergabung dengan kelompok petualangnya. Rei tampak terkejut dengan undangan itu sementara Dino menjelaskan bahwa mereka sedang mencari seseorang yang kuat seperti dia. Salah satu kaki tangan mengeluh tentang keputusan itu, tetapi Hyuna membentaknya untuk segera menutup mulutnya. Si rambut merah berbalik kembali ke pemuda itu dan bertanya apa pendapatnya tentang proposal tersebut. Dia menolak undangan itu dengan senyum, mengatakan dia tidak berniat bergabung dengan kelompok permanen. Rei diam-diam merenung bahwa dia perlu bertindak sendiri untuk menyelinap pergi tanpa masalah. Setelah misi, Hyuna meratapi penolakannya dan bertanya apakah dia benar-benar lebih suka bekerja sendirian. Dia mengulurkan tangannya dengan gerakan bersahabat, menyuruhnya untuk mencarinya jika dia membutuhkan sesuatu. Si rambut merah akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Hyuna, wakil pemimpin klan petualang itu. Dia menjabat tangannya, memperkenalkan dirinya sebagai Rei, dan berjanji untuk menghubunginya jika ada kebutuhan. Cerita mengatakan bahwa klan Naga Api didirikan oleh Melson Hilt dan Psner Hojak. Pahlawan legendaris ini menjadi terkenal di masa lalu karena mengalahkan naga mengerikan Zara Kale. Di antara semua anggota, yang paling menonjol adalah Dunlain, si pemburu naga. Sebuah kereta mewah tiba di lokasi, membawa tamu yang sangat penting ke pertemuan tersebut. Veteran Dunles lain muncul dengan postur yang mengesankan dan tatapan yang sangat serius. Sementara itu, sang protagonis diam-diam mengamati semua gerakan dari tempat tinggi. Dia ingat bahwa Dunle adalah paman dari Alexis Lain,
bangsawan yang baru saja dia eliminasi. Ray ingat bahwa catatan menunjukkan Dunle mengendalikan semua uang milik para bangsawan. Pahlawan itu menyimpulkan bahwa mungkin orang tua itulah yang memberitahu Alexis tentang barang-barang mitos tersebut. Ray mulai membuntuti kereta orang tua itu, diam-diam melompat melintasi atap kota. Dia merenungkan bahwa aktivitas publik sang veteran membuat penyelidikan cukup mudah. Kereta akhirnya berhenti di depan tempat yang sangat sibuk di malam hari. Dunle turun dari kereta dan disambut dengan rasa hormat yang mendalam oleh seorang anggota staf. Pahlawan itu mendarat di atap tetangga, mengawasi setiap langkah targetnya di bawah sana dengan cermat. Ray menganalisis tempat itu dan segera menyadari tempat macam apa itu. Tempat itu sebenarnya adalah kasino bawah tanah dengan area mewah yang disediakan untuk VIP. Di dalam, seorang bangsawan merayakan, mengatakan bahwa rencana dan perolehan barang mitos itu sukses total. Pria berkerudung memuji veteran Dunle atas pelaksanaan rencana mereka yang brilian. Pria berkerudung misterius itu tersenyum jahat, mengetahui bahwa semuanya berjalan dengan sempurna. Ray menggunakan laba-laba sihirnya untuk menguping percakapan itu dan bertanya-tanya apakah pria berkerudung itu adalah pemimpinnya. Pria itu mengeluh bahwa perdamaian dunia telah menurunkan keuntungan mereka dari Dungeon secara drastis. Dunle memikirkan ide mengerikan untuk mencoba membangkitkan makhluk itu adalah kegilaan total. Pria berkerudung itu membalas dengan jahat, menyatakan bahwa semakin besar kekacauan, semakin baik bagi mereka. Veteran itu tetap terkesan dengan keberanian rencana tersebut, meskipun dia masih memiliki keraguan. Dari atas atap, pahlawan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap detail dari percakapan gelap itu. Para konspirator mengungkapkan bahwa makhluk yang akan dibangkitkan adalah naga legendaris Zerit Seal. Jika monster itu dibangkitkan, kekuatannya yang luar biasa akan membangunkan gerombolan monster di seluruh wilayah. Dunle senang membayangkan jumlah emas dan kemuliaan yang sangat besar yang akan mereka terima. Penjahat itu menjamin bahwa klan naga api akan memasuki zaman keemasan baru yang makmur. Ray mendengarkan delusi penjahat itu sambil merasakan gelombang kemarahan pada rencana egois mereka. Pahlawan itu merenungkan naga Saracel dan menyadari besarnya bahaya yang mendekat. Ray ingat bahwa dia sendiri yang menyegel naga itu di masa lalu menggunakan senjata mitosnya yang kuat. Artefak yang digunakan dalam penyegelan adalah dua labu ajaib dengan kekuatan mistis yang luar biasa. Jika efek relik itu dibalik, ibu kota akan hancur total. Pahlawan itu memutuskan dengan tekad yang kuat bahwa dia harus mencegah bencana ini dengan cara apapun. Ray mendengar pria berkerudung itu menyebutkan orang ketiga yang terlibat dalam rencana jahat itu. Penjahat itu menjamin dia memiliki kendali penuh atas situasi, tetapi dengan cepat mengubah topik pembicaraan di ruangan itu. Pria berkerudung itu memperingatkan bahwa dia merasakan kehadiran aneh yang mengintip percakapan mereka. Dia curiga bahwa kehadiran yang terdeteksi itu terlalu halus untuk menjadi milik manusia. Laba-laba pendengar milik Ray tiba-tiba terpotong menjadi dua, memutus transmisi audio. Pecahan laba-laba ajaib yang hancur jatuh diam-diam ke lantai ruangan. Pria berkerudung itu menganalisis pecahannya, menyadari bahwa itu adalah laba-laba mata-mata. Ray menonton dari jauh, menjaga ekspresinya tetap serius dan fokus. Pahlawan itu mengakui bahwa musuh sangat tajam karena memperhatikan item yang hampir tidak memancarkan mana. Dia menyesal tidak bisa lagi menggunakan perangkat itu untuk mengungkap rencana lengkap sang penjahat. Tidak memiliki pilihan lain, protagonis memutuskan dia harus menyusup ke tempat itu secara langsung. Sementara itu, aula utama kasino bawah tanah tetap dipadati pelanggan. Ray berjalan melalui aula dengan menyamar, memikirkan bagaimana mereka berniat mengendalikan naga itu. Tiba-tiba, ingatan penting muncul di benak pahlawan, mengubah ekspresinya. Dia ingat relik mistis dari masa lalu yang mampu memanipulasi ingatan. Ray menyimpulkan bahwa kaki tangan yang disebutkan itu pasti pemegang asli artefak tersebut. Pahlawan itu mulai mencurigai identitas orang-orang misterius di balik semuanya. Dia mendengar suara tiba-tiba dan dengan cepat berbalik ke samping dalam keadaan siaga tinggi. Ray memegang lengan seorang pelayan yang berpakaian seperti kelinci yang segera mengeluh kesakitan. Mata pemuda itu melebar saat dia menyadari siapa yang baru saja dia tangkap. Hyona terkejut mengenali pendatang baru muda itu dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Ray mengatakan itu adalah dialognya dan bertanya tentang dia berpakaian seperti itu. Si rambut merah menjadi sangat malu karena tertangkap dengan pakaian yang provokatif. Pemuda itu bertanya apakah dia bekerja di sana, dan Hyona mencoba membenarkan dirinya sendiri, benar-benar bingung. Dia memohon padanya untuk merahasiakannya, mengklaim dia memiliki alasan pribadi yang penting. Hyona berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa mengungkapkan kepada seorang pemula bahwa dia sedang menyelidiki para veteran. Pahlawan itu hanya bergumam bahwa dia mengerti. Sambil dengan tenang menganalisis situasi, Ray menyimpulkan bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama untuk menghentikan veteran klan. Dengan gerakan cepat, pahlawan itu memojokkannya ke dinding, membuat wanita muda itu terkejut. Dia berbisik dari dekat, bertanya apakah undangan ke pesta itu masih terbuka. Hyona bertanya apakah dia bermaksud grup mereka, dan pemuda itu membenarkannya dengan keseriusan total. Dia menyatakan bahwa dia berpakaian seperti ini untuk mengumpulkan informasi tentang ruangan rahasia. Ray mengusulkan untuk memberitahu rencana rahasia pamannya jika dia setuju untuk bekerja sama dengannya sekarang. Si rambut merah cukup tertarik dan ingin tahu bagaimana dia mengetahui pertemuan ini.
Dia memutuskan untuk menerima kesepakatan itu bagaimanapun caranya untuk mendapatkan bukti melawan veteran itu. Hyuna memperingatkan bahwa dia belum sepenuhnya mempercayainya, tetapi dia tahu dia bukan orang jahat. Dia memancarkan senyum percaya diri, mengingatkannya bahwa dia adalah wakil pemimpin klan karena suatu alasan yang baik. Pemuda itu tersenyum pada dirinya sendiri, berterima kasih dalam hati bahwa dia tidak perlu memberikan penjelasan lagi. Ray memintanya untuk membuat keributan di aula untuk memaksa para penjahat keluar dari ruangan. Si rambut merah memberikan senyum nakal, menjamin dia memiliki trik sempurna untuk acara tersebut. Ray memperhatikan dengan rasa ingin tahu saat dia mengeluarkan perangkat misterius dari pakaiannya. Dia memamerkan walkie-talkie dan pahlawan itu mengenali perangkat teknologi itu dari kejauhan. Langkah kaki yang cepat dan tegas tiba-tiba mulai bergema melalui koridor tempat tersebut. Tentara bersenjata menyerbu kasino, berteriak dan memerintahkan agar tidak ada yang berani bergerak. Para penjudi panik saat melihat serangan mendadak oleh tentara kerajaan. Komandan tentara mengumumkan bahwa semua orang di tempat tersebut akan dibawa untuk diinterogasi. Dia memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat mereka dan memperingatkan bahwa tersangka akan dihukum di tempat. Ray mengakui dia tidak menyangka dia akan melibatkan angkatan bersenjata kerajaan dalam rencananya. Hyuna berbisik bahwa gedung itu dikepung dan para penjahat tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Ray memperingatkan bahwa penjahat sekaliber ini selalu memiliki rute pelarian yang dipersiapkan dengan baik. Tepat seperti yang diprediksi, kedua penjahat itu sudah melarikan diri melalui terowongan saluran pembuangan yang gelap. Pria berkerudung itu mengeluh dengan kesal, mengatakan veteran itu menjadi terlalu ceroboh. Dunle mengamuk dengan kemarahan, bersumpah dia membayar suap yang murah hati untuk menghindari tertangkap basah. Pria berkerudung itu menyarankan agar mereka berpisah di tengah jalan untuk mengurangi risiko tertangkap. Ia melarikan diri, merasa curiga bahwa waktu penggerebekan polisi tadi terasa terlalu kebetulan. Pria berkerudung itu menaiki tangga, menyimpulkan bahwa aksi menguping sebelumnya bukanlah perbuatan tentara. Ia muncul di sebuah gang kota yang gelap, lalu membuka pintu kayu dengan hati-hati untuk melarikan diri. Penjahat itu takut detail rencana rahasianya telah bocor ke pihak ketiga. Si penjahat tahu ia tidak bisa membuang waktu dan bergegas mempercepat eksekusi rencananya. Tiba-tiba, api sihir kecil terbang dari belakang dan mengenai bahunya entah dari mana. Matanya membelalak kaget saat menyadari ia terkena mantra api secara tiba-tiba. Penjahat itu menghindari obor menyala yang dilemparkan ke arahnya, merasakan ada kehadiran yang sedang mengintai. Ray muncul dari bayang-bayang, melancarkan serangan fisik yang sangat cepat terhadap lawannya. Sang protagonis mendarat dengan anggun di tanah berbatu saat asap mulai menipis. Ray mendaratkan tendangan ke bawah yang telak, memaksa musuh mundur dengan kekuatan yang luar biasa. Pria berkerudung itu mengertakkan gigi, merasakan dampak kekerasan dari serangan kejutan sang pahlawan. Penjahat itu terseret di lantai batu gang tersebut, berusaha menyeimbangkan diri setelah terkena serangan. Pahlawan itu berjalan dengan tenang ke arah lawannya, langkahnya mantap dan tegas. Musuh berdiri dengan terkejut, mencatat bahwa seorang pengintai tentara biasa memiliki kekuatan fisik sebesar itu. Ia memelototi protagonis, menyatakan bahwa ia bukanlah prajurit biasa, dan menuntut untuk tahu apa yang diinginkannya. Ray mengatakan ia hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang pertemuan rahasia yang ia lakukan dengan Dun. Penjahat itu tersenyum, menyadari bahwa pemuda misterius inilah yang menguping segalanya. Ia menarik belatinya yang bercahaya dan dengan nada mengejek memperingatkan bahwa ia tidak berkewajiban untuk menjawab. Lawannya menyerbu ke arah pahlawan dengan kecepatan tinggi, memulai pertarungan langsung saat itu juga. Musuh tiba-tiba mengaktifkan salah satu teknik khusus pertarungan tingkat lanjutnya. Ia menggunakan kemampuan menyelam ke dalam bayangan, Shadow Dive, membuat protagonis melihat ke bawah ke arah tanah dengan terkejut. Penjahat itu tiba-tiba muncul kembali langsung dari bayangan Ray, bersiap melancarkan serangan dengan bilahnya. Ray merasakan serangan datang dari belakang dan bersiap melakukan serangan balik dalam sepersekian detik. Pahlawan itu bereaksi secara instan, menahan tusukan mematikan itu dengan serangan cahaya merah yang presisi. Penjahat itu benar-benar kaget melihat senjatanya tertahan oleh rantai sihir merah yang bersinar. Ray memuji teknik langkah lawannya, tetapi mengungkapkan bahwa ia sudah mengantisipasi sesuatu setingkat itu. Pria berkerudung itu mundur kembali ke dalam kegelapan, memuji reaksi cepat sang protagonis. Lawannya memutuskan untuk meningkatkan intensitas pertarungan, memanggil beberapa belati sihir ke udara. Senjata-senjata yang melayang itu mengepung Ray dari segala sisi, siap ditembakkan secara bersamaan. Dengan gerakan yang lincah dan presisi, pahlawan itu menghindari dan menangkis setiap proyektil tanpa kesulitan sedikitpun. Musuh panik melihat serangan terkuatnya dipukul mundur dengan mudah. Ia menyadari bahwa Ray menggunakan cambuknya dengan kecepatan tinggi hanya untuk mengejek serangannya. Penjahat itu mengertakkan gigi, mencatat bahwa trik sederhana tidak akan mempan melawan musuh ini. Ia menganalisis pemuda itu, menyimpulkan bahwa ia terlalu terbiasa melumpuhkan musuh-musuhnya sepenuhnya. Penjahat itu memberikan senyum sinis, menyadari bahwa ia perlu menggunakan kartu asnya untuk menang. Ia tertawa terbahak-bahak, mengakui sudah sangat lama sejak ia bertarung dengan kekuatan penuh. Lawannya memanggil pedang berkilau yang dikelilingi oleh awan padat energi kegelapan. Ray menonton dengan serius, akhirnya memahami gaya bertarung asli lawannya. Lawannya maju dengan langkah yang mantap dan cepat,
mempersiapkan pukulan penentu dengan bilah barunya. Penjahat itu menyerang dengan sengit, berteriak bahwa pahlawan tidak akan pernah keluar dari gang gelap ini dalam keadaan hidup. Mata sang protagonis berkilat intens saat ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada serbuan itu. Ray berhasil menghindari tebasan yang menghancurkan itu dengan jarak beberapa milimeter saat serangan itu merobek udara di sekitarnya. Pahlawan itu menyadari bahwa jangkauan dan kekuatan serangan musuh jauh lebih besar daripada yang terlihat. Keduanya mulai saling serang dengan cepat, menghasilkan percikan terang di seluruh tempat kejadian. Penjahat itu berteriak dengan kegembiraan yang gila, mengatakan, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ray mencatat bahwa musuh menggunakan pedang berat, menunjukkan tingkat stamina fisik yang luar biasa. Ia mempertimbangkan untuk melemahkan lawannya, tetapi memutuskan ia harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Ray mengeluarkan kemampuan pasak besi mistisnya untuk menciptakan kabel yang sangat tajam di udara. Penjahat itu tiba-tiba mendapati dirinya terjebak oleh garis mana dan mengutuk sang protagonis dengan kemarahan yang meluap-luap. Ray menarik tali-tali tersebut, tahu lawannya harus memahami bahaya mematikan dari garis-garis itu. Ray menyadari bahwa langkah musuh selanjutnya adalah menyelam ke dalam bayang-bayang untuk memperpendek jarak. Saat ia mencoba muncul kembali dari bayangan, musuh tiba-tiba terjerat oleh garis tajam Ray. Penjahat itu panik saat menyadari pahlawan itu memprediksi gerakannya dan menempatkan kabel di belakangnya juga. Ray memberikan senyum mengejek, mengatakan ia jatuh ke dalam perangkap karena terlalu mengandalkan kemampuannya. Pria berkerudung itu meronta dengan marah, mengklaim pertarungan belum berakhir dan ia masih punya satu kartu as terakhir. Ia mengeluarkan lonceng emas mistis dan dengan gila memperingatkan bahwa ia akan mengubah pahlawan itu menjadi bonekanya yang penurut. Tatapan Ray menjadi kosong dan lumpuh saat mendengar suara yang dikeluarkan oleh lonceng aneh tersebut. Pahlawan itu segera mengenali getaran lonceng mistis dari ingatan masa lalunya. Ia ingat bahwa benda ini adalah artefak manipulasi pikiran yang digunakan untuk mengkhianatinya sebelumnya. Penjahat itu menjadi bingung dan kesal saat mendengar protagonis mulai menertawakan mantranya. Ray tersenyum, mengatakan ia akhirnya menemukan apa yang dicarinya setelah menyelidiki begitu banyak rumor di kerajaan. Mata sang pahlawan dipenuhi amarah saat ia menyadari akhirnya menemukan jejak yang mengarah ke klien, dalang, tersebut. Ia merayakan keberhasilannya mengikuti jejak relik sihir yang dicuri hingga ke titik krusial ini. Dengan mata yang dipenuhi dendam, sang protagonis bersukacita karena begitu dekat untuk mencapai dalang di balik kehancurannya. Lawannya mencoba mempertahankan sikap tangguhnya dan bertanya apakah pemuda itu benar-benar percaya ia telah memenangkan pertarungan ini. Ia menggoyangkan lonceng emas itu lagi, dengan mengejek, memperingatkan bahwa kesombongan pahlawan akan menjadi kehancurannya. Gelombang energi sihir yang kuat beriak di udara, mencoba mendominasi pikiran protagonis. Penjahat itu memerintah dengan senyum gila agar pahlawan mengungkapkan niat aslinya di sana. Pahlawan hanya memberikan senyum mengejek dan dengan tenang mengungkapkan bahwa mantra itu sama sekali tidak berpengaruh. Lawannya benar-benar kaget dan ngeri, tidak dapat memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Ray dengan bangga mengungkapkan bahwa mantra itu gagal karena ia sendiri adalah pencipta lonceng mistis tersebut. Sebuah kilas balik menunjukkan pahlawan berada di laboratorium temannya, Reed, merencanakan langkah selanjutnya. Alkemis berkacamata itu memberikan material yang sangat langka kepada pahlawan untuk membuat alat baru. Sang protagonis menerima dengan senyum dan mulai merancang perangkat khusus untuk melawan interferensi mana. Artefak bercahaya baru itu dibuat khusus untuk menetralkan kekuatan kendali pikiran sepenuhnya. Alat inovatif tersebut memancarkan frekuensi sihir berlawanan yang mampu menetralkan manipulasi gelombang. Penjahat itu tidak percaya melihat item tingkat mitos tidak berguna sama sekali terhadap sang pahlawan. Lawannya mundur selangkah, mengakui dengan ketakutan bahwa kekuatan pemuda itu telah melampaui semua ekspektasi. Tiba-tiba, penjahat itu menyelam kembali ke bayang-bayang di tanah, membuat protagonis waspada. Ray menyadari bahwa musuh bisa menghilang ke dalam bayang-bayang hanya dengan satu sentuhan fisik ke kegelapan. Sebuah suara bergema di gang, mengatakan, pahlawan ini benar-benar berhasil memancing minat lawan. Penjahat itu muncul kembali dengan senyum sinis di kegelapan, mengusulkan agar mereka menjadi lebih kreatif. Ia melancarkan serangan pedang yang luar biasa kuat yang menghancurkan dinding rumah warga terdekat. Seorang warga yang tidak bersalah terjatuh dari tempat tidur, ketakutan di tengah puing-puing dinding yang runtuh. Ray terkejut melihat warga sipil yang tak berdaya di tempat kejadian dan menyadari niat buruk musuh. Penjahat itu tersenyum sinis, lonceng emas di tangan, siap memulai pertunjukan bonekanya. Beberapa warga sipil yang tidak bersalah muncul dari bayang-bayang, mata mereka bersinar merah karena kendali pikiran. Lawannya dengan kejam memerintahkan prajurit barunya untuk menyerang dan melumpuhkan protagonis. Sang protagonis mencoba mundur dan menghindar dari serangan tanpa menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Ia menghindar dengan mahir, diam-diam mengeluh tentang betapa sukanya para penjahat menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam pertarungan. Pria berkerudung itu mengejek pahlawan, bertanya apakah ia merasa buruk menghadapi situasi ini. Ia dengan jahat bertanya apakah pahlawan benci melihat orang lain terluka karena tindakannya. Penjahat itu memanfaatkan keraguan pemuda itu dan menyerbu dengan cepat saat ia fokus pada warga sipil. Ia melancarkan tebasan kuat dari belakang, memperingatkan bahwa kasih sayang pahlawan akan membawa kekalahannya. Ray menyadari bahwa jika ia menghindari serangan itu, pedang tersebut akan mengenai warga yang tak berdaya tepat di belakangnya.
Tanpa bisa menghindar, sang pahlawan memutuskan untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan pedang yang brutal itu. Bilah pedang menghantam lengan protagonis, menciptakan dentuman logam yang berat di seluruh lokasi. Tabrakan keras tersebut melepaskan gelombang energi sihir yang sangat besar, membuat debu membumbung ke udara. Sang penjahat terperangah saat mendapati pedangnya tidak mengiris daging sedikitpun meski telah mengenai sasaran secara telak. Pahlawan itu menepis debu dari tubuhnya dengan sikap mengejek, dalam hati mencatat bahwa tubuh buatannya jauh lebih tahan lama daripada tubuh normal. Sang penjahat merasa ketahanan sang pahlawan sangat menarik dan ingin melihat seberapa jauh ia bisa bertahan. Selanjutnya, warga sipil yang dikendalikan kembali menyerang sang protagonis. Arye berkata ia suka menggunakan perisai manusia, tetapi memperingatkan bahwa ia tidak akan lagi menoleransi kepengecutan ini. Sang pahlawan merapalkan parfum keheningan, melepaskan kabut sihir yang membuat semua orang tertidur. Warga sipil jatuh tertidur di tanah, meninggalkan sang penjahat dalam keputusasaan total karena kehilangan kendali. Ray tiba-tiba muncul tepat di depannya, melancarkan serangan secepat kilat yang membuat lawannya memuntahkan darah. Dengan kelincahan ekstrim, sang pahlawan menggunakan garis mana miliknya untuk merenggut lonceng emas langsung dari tangan lawan. Lawan benar-benar tidak bisa bergerak karena terikat oleh tali tajam sang protagonis dan mengerang kesakitan. Sang pahlawan memegang relik mistis itu di tangannya, menyatakan dengan nada dingin bahwa pertunjukan sudah berakhir. Sang penjahat gemetar ketakutan saat sang pahlawan memperingatkan bahwa sekarang gilirannya untuk mengajukan pertanyaan. Dengan tatapan mengancam, protagonis menuntut agar dia bicara tentang majikan sejatinya. Ray ingin tahu alasan dibalik pencurian relik-relik tersebut sementara sang penjahat meraung dalam kemarahan dan keputusasaan. Benar-benar terpojok dan babak belur. Sang lawan menundukkan kepalanya, mengakui kekalahan dalam pertempuran. Dia mengungkapkan dengan senyum mengerikan bahwa tujuan besar kelompoknya adalah untuk menciptakan anarki dan kekacauan. Sang penjahat mengaku bahwa mereka berniat menggunakan senjata mitis untuk menyulut perang di seluruh benua. Arye terkejut mendengar tentang perang karena ia mengira rencananya hanyalah membangkitkan naga. Sang penjahat mengungkapkan bahwa mereka menggunakan uang untuk memanipulasi klan naga api agar bertindak sebagai kedok yang sempurna. Sang pahlawan bertanya apakah mereka yang mencuri artefak di bawah pengawasan tentara kerajaan. Lawan tersenyum dengan tatapan psikotik, mengonfirmasi kecurigaan protagonis tanpa ragu. Dia mengungkapkan bahwa labu mistis legendaris yang menyerap mana telah berhasil mereka curi. Artefak mistis biru itu telah diposisikan tepat di lokasi langit-langit naga. Dia memperingatkan bahwa kebangkitan akan segera dimulai kapan saja, mengejutkan sang protagonis. Arye teringat bahwa ia menggunakan dua labu mistis untuk menetralisir kekuatan fisik dan sihir monster itu. Ia berpikir jika mereka hanya memecahkan satu segel, naga itu akan terbangun dalam kondisi yang tidak lengkap dan gila. Sang penjahat dengan jahat mengonfirmasi bahwa naga yang tidak lengkap itu akan mengamuk tanpa akal, menghancurkan segalanya. Arye murka mendengar niat jahat itu, tetapi sang penjahat tertawa, mengatakan ia melakukan segalanya demi kejayaan majikannya. Pria bertudung itu secara fanatik mengklaim dia tidak peduli jika ibu kota musnah sepenuhnya. Sang penjahat tertawa histeris sementara sang protagonis menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam atas kegilaannya. Tiba-tiba, kegelapan malam dipecahkan oleh gemuruh kolosal yang datang dari jauh. Saat dia melarikan diri menyusuri gang, Dunle berhenti di jalurnya. Menyadari sesuatu yang buruk sedang terjadi, Hyona tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya dengan ekspresi yang sangat serius. Si rambut merah mengarahkan pedangnya dan memerintahkan pengkhianat itu untuk menyerah dan ikut dengannya tanpa membuat masalah. Dunle mengeluarkan tawa meremehkan, menyebut pejuang itu sebagai pemula naif yang tidak mengerti apa-apa. Orang tua itu dengan mengejek mengatakan tindakan serakahnya hanya melayani kejayaan seluruh kelompok. Dia memberikan senyum sadis dan memerintahkannya dengan nada mengancam untuk tidak berani menghalangi jalannya. Orang tua itu mengepalkan tangan berzirahnya, menyalurkan energi dalam jumlah besar untuk bertarung. Tiba-tiba, ledakan api yang kolosal merobek tanah di latar belakang, mengejutkan wanita muda itu. Si rambut merah menyadari bahwa energi sihir yang destruktif ini bukanlah mantra ledakan biasa. Cakar naga yang sangat besar muncul, menghancurkan tanah dan menyebarkan asap serta kehancuran ke seluruh area. Naga api yang menakutkan itu meraung dalam kemarahan di tengah api, bersiap untuk membakar ibu kota menjadi abu. Monster kolosal itu membuka rahangnya yang bergigi tajam, menyiapkan embusan api yang dahsyat. Hyona jatuh ke dalam keputusasaan total melihat binatang raksasa itu. Saat orang tua itu meraung tertawa, tiba-tiba sebuah mantra sihir dengan kekuatan yang luar biasa bertabrakan keras langsung ke arah naga. Baik orang tua maupun pejuang itu lumpuh karena syok melihat campur tangan yang tidak terduga itu. Ray muncul dengan gagah, memegang meriam mistis Meteor Booster dengan energinya yang bersinar. Sang pahlawan memberitahu penjahat bertudung itu bahwa interogasinya tentang rahasia rencana itu bisa menunggu sebentar. Sang protagonis bersiap dengan tatapan penuh tekad, menyatakan bahwa pertama-tama mereka akan berburu naga.